Cerita dimulai ketika protagonis kita, Kai, melihat seorang gadis yang dirantai, dan dia bertanya-tanya apakah gadis itu iblis atau malaikat. Gadis itu meminta bantuannya, tapi Kai sulit percaya bahwa seorang manusia akan diminta bantuan oleh makhluk seperti dia. Manusia dan ras lainnya telah berperang hebat satu sama lain. Gadis ini sepertinya nggak tahu soal itu, dan Kai jadi frustrasi karena nggak ada yang ingat seperti apa dunia nyata sebenarnya. Kalau dilihat ke belakang, Kai biasanya melakukan hal yang biasa dia lakukan, yaitu memantau sebuah kuburan. Teman-temannya ingin dia cepat-cepat selesai, tapi Kai sangat serius dalam hal ini. Di dunia ini, ada 5 ras yang berbeda. Iblis yang menguasai kekuatan magis yang dahsyat. Makhluk surgawi yang setengah manusia seperti malaikat dan elf. Roh yang memiliki tubuh khusus seperti hantu. Ada juga makhluk mitos yang merupakan monster kolosal seperti naga. Dan terakhir, ada manusia. Perang yang terjadi adalah antara yang buas dan yang buas. Sangat penting untuk memastikan perang besar seperti itu nggak terjadi lagi. Kai adalah anggota Federasi Urza, dan sudah menjadi kewajibannya untuk mengawasi pemakaman tempat para iblis disegel. Seperti biasa, Kai mengamati pemakaman selama 300 detik dan memastikan tidak ada yang aneh. Jadi segel para iblis itu masih aman. Rekan kerjanya, Ashran, nggak paham kenapa Kai begitu serius dengan pekerjaannya. Tapi Saki bilang itu malah bagus buat mereka, karena mereka bisa santai. Sudah 100 tahun nggak ada iblis yang berhasil lolos dari segel itu. Tapi Kai tetap mengingatkan rekan-rekannya kalau itu tetap tugas mereka. Ada 4 pemakaman di seluruh dunia, dan Kai menekankan bahwa orang-orang yang bertugas di sana juga sama seriusnya. Soalnya, kalau ada iblis yang berhasil keluar, akibatnya bakal jadi bencana besar. Teman-temannya berharap Kai bisa lebih santai karena sudah lama nggak ada iblis yang melanggar segel. Tapi Kai nggak mau lengah dan dia dengan tegas menyatakan bahwa menjaga pemakaman itu adalah tugasnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat Kai sedang berlatih, tapi dia diperingatkan bahwa sebagai prajurit berpangkat rendah, menggunakan makhluk mitos untuk berlatih itu sangat berbahaya. Kai tetap melawan, tapi dia sadar serangannya nggak mempan. Saki jadi khawatir, jadi hologramnya dimatikan, dan dia berharap Kai nggak terlalu memaksakan diri. Tapi menurut Kai, latihan bakal sia-sia kalau dia nggak mempertaruhkan segalanya. Sebenarnya, Saki agak kagum dengan tekadnya, dan dia berpikir kalau Kai hidup di masa perang besar dulu, namanya pasti tercatat di buku sejarah. Kai bakal seperti pahlawan bernama Cheat. Tapi Kai sendiri nggak yakin bisa mengalahkan 4 pahlawan tertentu seperti yang Sid lakukan. Saki menggambarkan setiap pahlawan dari keempat ras itu, dan dia nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau mereka masih ada. Untungnya, pahlawan Sid berhasil mengalahkan mereka dengan pedang bercahaya yang diberikan oleh dewa bernama Solaka. Ada banyak bukti bahwa keempat pahlawan itu memang ada, tapi sebenarnya nggak ada bukti tentang pahlawan Sid. Nggak ada foto atau video tentang dia. Saki mengalihkan pembicaraan karena teman mereka, Jin, sedang mendapat promosi dan dia ingin merayakannya. Sebenarnya Saki yang mendapat promosi. Jin dipindahkan ke markas besar saat usianya baru 17 tahun, dan dia adalah orang termuda dalam sejarah yang terpilih. Dia benar-benar elit di antara yang elit, jadi mereka harus memberinya lebih dari sekadar buket bunga, seperti yang Ashran usulkan. Tepat saat itu, Kai menerima pesan dari Jin, dan Ashran membacanya dengan keras. Jin ingin bertemu dengan Kai, tapi dia minta Kai untuk merahasiakannya dari Saki dan Ashran. Kai mencoba menutupinya dengan mengatakan bahwa pesan itu sebenarnya bukan dari Jin, tapi sudah terlambat. Dan Ashran mulai bertanya-tanya apakah Kai punya hubungan rahasia dengan Jin. Teman-temannya mencoba mencari tahu lebih lanjut, tapi Kai memutuskan untuk pergi lari saja. Keesokan paginya, Kai bertemu dengan Jin, dan dia senang melihat Jin tepat waktu. Karena biasanya dia selalu terlambat untuk segala hal. Jin heran kenapa Kai mengenakan pakaian yang begitu rapi padahal sedang libur. Jadi Kai menjelaskan bahwa dia baru saja selesai dari latihan pagi yang dia lakukan setiap hari. Jin memintanya untuk menemaninya berbelanja, dan dia menjelaskan bahwa dia sedang mencari hadiah untuk Saki dan Ashran. Jin tahu bahwa mereka berencana memberikan sesuatu untuknya, jadi dia ingin membalasnya dengan memberikan sesuatu juga. Jin bilang bahwa dia mungkin gak akan pernah bertemu mereka lagi. Tapi Kai yakin bahwa dia akan kembali sebagai kadet setelah masa tugasnya selesai dalam 2 tahun.
Jin memprediksi bahwa pada saat itu, mereka sudah menyelesaikan masa dinas militer dan akan menjadi warga sipil. Mungkin hanya dia dan Kai yang masih akan tetap berada di militer. Kai setuju, tapi dia bisa melihat bahwa Jin tampak sedih. Dia tahu apa yang mengganggu Jin dan menyuruhnya untuk nggak khawatir, karena dia yakin Jin akan melebihi prestasi ayahnya, kepala markas besar Urza. Mereka berdua terus menikmati hari itu. Tapi Kai nggak terlalu memperhatikan apa yang Jin belanjakan, karena dia sedang mencari sesuatu untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Jin berterima kasih pada Kai karena telah membantunya memilih beberapa hadiah yang bagus. Kemudian, mereka membicarakan tentang bagaimana ayah Jin membawa Kai untuk memeriksa pemakaman saat dia berusia 10 tahun. Kai sempat berkeliaran di pemakaman itu, dan ketika dia pulang, dia menceritakan kepada semua orang bagaimana dia melihat pedang Chit. Kai memiliki ingatan tentang apa yang terjadi di dalam pemakaman itu dan bagaimana dia hampir menyentuh pedang bercahaya tersebut. Hari itulah Kai mulai berbicara tentang betapa pentingnya memastikan bahwa para iblis nggak keluar dari pemakaman. Jin bertanya-tanya di mana mereka akan berada di masa depan, tapi Kai dengan yakin mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 2 tahun. Tapi sebenarnya Jin nggak bermaksud begitu, karena dia sedang berbicara tentang masa depan setelah itu. Jin ingin mereka membuat janji untuk masa depan, tapi tiba-tiba Kai mulai panik karena sesuatu yang aneh terjadi. Jin nggak tahu kenapa Kai bersikap aneh seperti itu, jadi Kai mulai bertanya-tanya apakah hanya dia yang melihat kejadian ini. Jin terus berbicara seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi Kai ketakutan saat melihat Jian tersedot ke dalam lubang hitam. Tiba-tiba sebuah suara misterius mengumumkan bahwa reinkarnasi dunia telah diaktifkan dan sudah saatnya untuk melakukan penggantian dunia. Beberapa saat kemudian, Kai tersadar tapi mendapati dirinya berada di dunia yang gelap dan hancur. Dia terkejut ketika melihat seorang iblis raksasa dan mengerikan muncul di depannya. Makhluk yang menakutkan itu menggunakan serangan sihir pada Kai. Dan Kai hampir saja selamat dengan menggunakan sarung pedangnya sebagai perisai. Kai nggak bisa percaya bahwa ada iblis nyata yang berdiri di depannya, dan iblis itu bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Kai dengan cepat berlari ke arah pedangnya dan dengan sigap mengisi beberapa peluru ke dalamnya. Senjata Kai memang serbaguna karena dia bisa menembakkan peluru darinya dan berhasil membatalkan sihir naga tersebut. Ternyata, naga itu bisa berbicara dan terkejut dengan kemampuan Kai dalam membatalkan sihir. Kai menjelaskan bahwa dia menggunakan peluru elf yang telah dimodifikasi, dibuat dengan sihir elf. Iblis itu terus menyerang, tapi Kai menunjukkan keberanian luar biasa dengan mendekati iblis tersebut. Pedang Kai nggak mampu menembus kulit iblis itu, tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menembakkan peluru dari jarak sangat dekat. Kai yang kelelahan menjelaskan bahwa peluru yang baru saja dia gunakan adalah peluru Drake yang telah dimodifikasi, yang bisa meniru nafas makhluk mitos. Itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Tapi Kai senang melihat bahwa dia bisa bergerak seperti saat latihan. Kemenangan ini membuatnya percaya diri bahwa dia benar-benar bisa melawan iblis dalam kehidupan nyata. Tiba-tiba, muncul iblis lain yang mengatakan betapa lucunya bahwa seorang manusia berpikir bisa mengalahkan iblis. Kai kagum dengan seberapa baik dia melakukannya. Sementara iblis itu berbicara dalam bahasa Inggris. Namun, iblis itu menjelaskan bahwa cara paling efektif untuk memberikan perintah kepada budak adalah dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kai nggak mengerti kenapa iblis itu menyebutnya sebagai budak, tapi dia nggak punya waktu untuk memikirkannya. Iblis itu bilang bahwa Kai berbau berbahaya, jadi dia bersiap untuk menghilangkannya. Tiba-tiba, seseorang menyelamatkan Kai dengan menggunakan granat kilat dan mereka berhasil melarikan diri. Gadis itu memberitahu kelompoknya bahwa pengembara telah diamankan dan dia harus tahu dari mana asal Kai. Kai terkejut melihat bahwa gadis itu adalah Saki, tapi dia nggak tahu bagaimana Kai bisa tahu namanya. Kai mengingatkan Saki bahwa mereka adalah teman, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Begitu juga dengan Ashran. Kai nggak paham kenapa mereka nggak ingat dirinya, jadi dia mengingatkan mereka bahwa mereka berasal dari agensi yang sama. Mereka nggak tahu apa yang dia maksud dan menjelaskan bahwa mereka hanyalah tentara perlawanan. Kai semakin bingung. Jadi, Saki melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari tentara pemberontak manusia. Ini hanya menambah kebingungan Kai.
Jadi ia meminta mereka untuk memberitahunya semuanya tentang dunia ini. Ashran dan Saki mengira Kai hanya bingung setelah menghadapi iblis. Kai pasti lupa banyak hal, jadi mereka mencoba membantunya ingat. Mereka menjelaskan bahwa ada perang besar antara 5 ras dan umat manusia kalah. Tentu saja Kai terkejut karena di dunianya umat manusia sebenarnya menang. Ashran melanjutkan bahwa mereka kalah dalam perang lebih dari 30 tahun yang lalu, dan kota-kota di seluruh dunia diambil alih oleh keempat ras lainnya. Sedangkan untuk manusia, mereka hanya berhasil bertahan hidup sambil terus berlari dan bersembunyi. Keempat ras lainnya sekarang memerintah dunia dan saling bertarung memperebutkan wilayah. Ashran dan Saki kemudian memperkenalkan Kai ke kota manusia yang disebut Neo Vashal. Sekelompok manusia mengambil ruang bawah tanah yang masih utuh dan mengubahnya menjadi kota bawah tanah. Perlawanan melindungi orang-orang yang tinggal di sana dengan melawan keempat ras tersebut. Kai bertanya-tanya kenapa manusia kalah dalam perang besar, tapi jelas bagi Ashran dan Saki. Mereka menunjukkan betapa kuatnya iblis yang baru saja dia lihat, dan menjelaskan bahwa mereka menyerang manusia dalam kelompok, dan manusia tidak punya kesempatan untuk mengalahkan mereka. Tidak hanya itu, tapi setiap ras memiliki bos kuat yang mereka sebut sebagai pahlawan, dan pahlawan-pahlawan ini adalah individu yang sangat kuat. Semua ini terdengar familiar bagi Kai, jadi dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pahlawan Chit, penyelamat umat manusia. Kai sangat terkejut mendengar bahwa mereka tidak pernah mendengar tentang pahlawan Chit. Jadi dia menjelaskan bahwa seharusnya dia adalah pahlawan manusia yang mengalahkan keempat ras tersebut. Ashran dengan tepat menunjuk bahwa jika mereka memiliki seseorang seperti itu, mereka tidak perlu hidup di bawah tanah seperti sekarang ini. Tiba-tiba, inti utama tiba, dan Ashran menjelaskan bahwa ada beberapa kota manusia di seluruh dunia. Ada kelompok perlawanan di setiap kota, dan semuanya diawasi oleh inti utama. Panglima perlawanan adalah seseorang yang telah menyelamatkan banyak nyawa, dan Kai hampir tidak percaya ketika orang ini ternyata adalah jin, terutama karena semua orang berpikir dia seorang pria. Ashran dan Saki memperkenalkan Kai pada panglima tersebut, dan mereka menjelaskan bahwa ingatan Kai agak kabur. Jin mulai pergi, tapi Kai tidak bisa menerima semua ini dan menghentikannya. Dia mencoba mengingatkan Jin tentang siapa dirinya dan bagaimana hubungan mereka. Ashran dan Saki berada di ruangan yang sama, dan Kai baru saja berbelanja beberapa saat yang lalu. Jin tentu saja tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan dia mengira Kai salah orang. Kai tidak bisa percaya bahwa Jin benar-benar tidak mengenalinya, jadi dia bertanya mengapa dia berpura-pura menjadi seorang pria. Jin sangat terkejut mendengar hal ini, dan Kai mengingatkan bahwa dia ingin melampaui ayahnya sebagai putrinya. Seorang prajurit bernama Fallen menghentikannya, dan Jin memutuskan untuk pergi. Teman-teman baru Kai khawatir tentang dirinya dan menyarankan agar dia istirahat. Malamnya, Kai memeriksa dokumen sejarah dan menemukan bahwa satu-satunya catatan yang hilang adalah tentang dirinya dan pahlawan Chit. Tiba-tiba, Kai menyadari sesuatu. Jika Chit tidak pernah ada dan umat manusia kalah dalam perang besar, lalu mengapa pemakaman yang menahan keempat ras masih ada? Keesokan harinya, Kai bertanya pada Saki tentang pemakaman tersebut, tapi dia belum pernah mendengarnya. Ashran meminjamkan mobil kepada Kai yang membuat Saki kesal, tapi Ashran mengatakan bahwa itu hanya reaksi otomatis. Kai tiba di pemakaman dan berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia pergi sendirian. Dia terkejut melihat bahwa batu blokade telah dihapus dan dia masuk ke dalam. Kegelapan segera berubah menjadi cahaya, dan Kai terkagum-kagum ketika melihat pedang bercahaya yang tergeletak di sana. Ini membuktikan baginya bahwa legenda tentang Sid pasti benar. Kai menarik pedang dari dudukan, dan sebuah suara keras memberikan kunci koordinat dunia kepada Kai dan menyebutnya sebagai Cold Holder, pemegang dingin. Tiba-tiba, sebuah pintu raksasa yang bercahaya terbuka di depannya, dan Kai mendengar suara seorang gadis meminta pertolongan. Kai sangat terkejut melihat bahwa dia tidak berada di pemakaman lagi dan menaiki beberapa tangga besar. Di atas dia menemukan banyak rantai yang digunakan untuk membelenggu seorang gadis. Sayap gadis itu terlihat seperti gabungan antara sayap iblis dan malaikat, dan gadis tersebut memohon kepada Kai untuk membebaskannya dari rantai-rantai tersebut. Kedengarannya seperti gadis itu bilang namanya Rin, tapi Kai nggak bisa yakin karena dia pingsan. Kai nggak berpikir dia terlihat seperti iblis, jadi dia mencari cara untuk membebaskannya.
Kai memberi peringatan agar gadis itu jangan sampai menyerangnya setelah dia membebaskannya. Tapi dia mendapati dirinya nggak bisa memutuskan rantai-rantai itu. Serangan yang lebih kuat juga gagal. Jadi dia kehabisan opsi karena nggak punya senjata lain. Tiba-tiba, Kai bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan pedang yang bersinar itu. Jadi dia mengucapkan kata-kata coat holder. Ini membuat senjatanya mulai bersinar, dan Kai terkejut melihat bahwa pedangnya berubah menjadi pedang cheat. Menggunakan pedang itu menyebabkan kerusakan besar, dan rantai-rantainya gampang putus. Gadis itu bebas, tapi Kai terkejut ketika dia melompat menjauh darinya. Dia berteriak marah memanggil seseorang bernama Vanessa, dan menyatakan bahwa dia belum kalah. Dia pikir Kai adalah iblis peringkat rendah yang dikirim Vanessa untuk mengalahkannya. Jadi dia menyerangnya dan menuntut agar Kai memanggil Vanessa. Kai berhasil menghindari serangan pertamanya, tapi serangan keduanya sangat menakutkan. Tiba-tiba, Kai mendengar suara. Suara itu mengatakan bahwa coat holder bisa memutuskan takdir. Kai menggunakan pedang bersinar itu dan mengejutkan gadis itu saat dia memotong serangan gadis itu. Kai bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Dan gadis itu menuntut untuk tahu apa yang baru saja dia lakukan. Dia masih menyebut Kai sebagai iblis lemah. Tapi Kai menunjukkan bahwa dia tidak punya sayap atau ekor. Kai meminta agar gadis itu mulai mempercayainya. Jadi dia minta maaf. Dia punya dendam serius terhadap iblis yang membuat Kai menyadari bahwa dia pasti bukan iblis. Kai penasaran apa rasnya, tapi gadis itu merasa itu tidak penting. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, dan bahkan meminta maaf karena telah menyerang Kai, tapi dia memohon agar Kai tidak menanyakan tentang rasnya. Mereka saling memperkenalkan diri, dan Rin menjelaskan bahwa dia tidak tahu di mana mereka berada. Dia sedang berkelahi dengan Vanessa, dan tiba-tiba dia mendapati dirinya terkurung di tempat ini. Kai terkejut karena Vanessa adalah pahlawan para iblis dan dikenal sebagai Dark Empress. Ini berarti Rin benar-benar kuat, dan dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia bisa menghancurkan seluruh pasukan iblis. Rin terkesan dengan Kai karena membatalkan sihirnya, tapi mereka terganggu saat muncul monster. Monster ini terdengar seperti robot saat mengumumkan bahwa tingkat ancaman mereka untuk dunia baru ini adalah yang terburuk. Mereka hampir tidak bisa menghindari serangan monster itu. Jadi mereka memutuskan untuk lari demi menyelamatkan diri. Melarikan diri ternyata sulit karena monster itu bisa teleportasi dan menangkap Rin. Rin kemudian berteriak kesakitan saat monster itu mulai menghilangkannya. Dan Kai sangat marah pada dirinya sendiri karena hanya berdiri dan menonton. Frustrasinya membuatnya bertindak. Jadi dia memberitahu Sid bahwa dia akan meminjam pedangnya. Dan serangan luar biasa dari pedang itu membebaskan Rin. Monster itu terkejut melihat pedang terlarang itu dan bertanya-tanya apa yang dilakukan pedang itu di sana. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka dan Kai serta Rin melarikan diri kembali ke dunia mereka. Rin mengungkapkan betapa takutnya dia dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang melakukan sesuatu seperti ini untuknya. Dia diberitahu oleh para dewa, roh, dan bahkan makhluk mitos bahwa dia bukan bagian dari mereka. Para iblis adalah yang paling kejam kepadanya, menyebutnya sebagai sesuatu yang buruk dan tidak sedap dipandang. Ini yang membuatnya terlibat pertengkaran dengan Vanessa. Kai bisa merasakan hal yang sama karena tidak ada yang mengingatnya, dan dia merasa seperti sendirian di dunia ini. Kai mengatakan bahwa dunianya sangat berbeda karena di dunia ini, para iblis telah menguasai semua kota. Tiba-tiba, Rin menjelaskan bahwa di versinya dari dunia, para iblis belum menguasai apa-apa. Tepat sebelum pertarungannya dengan Vanessa, para iblis mulai mengatakan bahwa pahlawan manusia baru saja tiba. Kai tidak percaya karena dia berpikir ini adalah Sid, tapi Rin tidak tahu siapa itu. Kai merasa lega karena Rin sepertinya mengingat sejarah yang sama dengannya. Kai berpikir bahwa mereka cukup mirip dan Rin senang mendengarnya karena tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. Di luar, Rin tiba-tiba jatuh pingsan dan Kai menawarkan untuk membawanya ke kota bawah tanah. Rin takut pergi ke kota manusia karena dia tidak bisa mempercayai siapapun. Namun, Rin mempercayai Kai karena dia telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia setuju untuk pergi bersamanya. Kembali di kamarnya, Kai memikirkan betapa sulitnya perjalanan pulang dengan Rin. Dia berhasil menyembunyikan sayapnya, tapi dia masih mencolok seperti jempol yang sakit. Rin bahkan mencoba menggunakan sihir di tengah kota,
Tapi Kai tidak bisa menyalahkannya karena dia dikelilingi oleh orang-orang asing di tempat yang asing. Senjata Kai telah kembali ke bentuk semula, jadi dia mempertimbangkan untuk mencoba mengubahnya kembali. Dia terganggu ketika Rin membutuhkan bantuan untuk mematikan shower. Rin merasa sangat tidak adil bagaimana manusia bisa mandi dengan air hangat, karena dia dulu harus mandi di danau dan sungai yang sangat dingin. Tempat tidur yang empuk juga sesuatu yang baru baginya. Dia juga memperhatikan bahwa kota di permukaan dalam keadaan hancur, jelas bahwa para iblis benar-benar telah menguasai. Kai juga menyadari bahwa dunia ini adalah dunia di mana hasil perang di antara 5 ras terbalik. Rin hanya mengatakan bahwa mereka perlu melarikan diri dari dunia ini dan kembali ke dunia mereka dengan sejarah yang benar. Tapi Kai tidak yakin apakah ada cara untuk melakukannya. Di tengah malam, Rin terbangun dan memperingatkan bahwa para iblis telah datang. Kota diserang dan warga diberitahu untuk segera mengungsi ke tempat perlindungan. Ini adalah invasi ras musuh dan Kai muncul, sementara Rin dapat melihat betapa menakutkannya situasi ini. Kai tahu bahwa versi dunia ini dalam kondisi buruk, tapi melihat betapa terdesaknya umat manusia membuatnya sadar betapa seriusnya situasinya. Yang lebih buruk adalah tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan umat manusia. Rin memegang erat Kai, tapi dia meminta maaf dan menyuruhnya untuk melepaskan. Dia menyadari bahwa hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memainkan peran sebagai Cid, dan itu adalah dirinya sendiri. Para iblis terus meneror kota dan semua serangan terhadap mereka gagal. Saki dikirim untuk mendapatkan senjata yang lebih kuat, tapi dia dengan cepat berada dalam bahaya. Seorang iblis hampir menghabisinya, tapi Kai berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Saki terkejut saat Kai menyuruhnya untuk menggunakan air melawan para iblis ini, dan dia menjelaskan bahwa air membuat mereka sulit terbang. Tiba-tiba, Saki juga terancam bahaya saat dia mulai berubah menjadi batu, tapi Kai juga menyelamatkannya. Kai diserang oleh 2 iblis, tapi dia dengan mahir menghindari bahaya dan Rin membantunya dengan serangan sihir. Kai terkesan dengan betapa kuatnya dia dan Rin menyatakan bahwa dia ingin bertarung bersamanya. Teman-teman Kai belum pernah melihat teks seperti yang digunakan Kai. Jadi Kai menjelaskan bahwa dia berasal dari dunia di mana manusia memenangkan perang besar 5 ras. Gaya bertarung dan peluru yang digunakannya berasal dari dunia itu. Teman-temannya merasa sulit untuk mempercayainya. Tapi mereka terputus ketika laporan mengungkapkan bahwa 2 iblis melarikan diri. Ini berarti bahwa para iblis hanya melakukan pemantauan di kota dan kemungkinan akan kembali dengan lebih banyak iblis. Mereka perlu melapor ke markas tentara pemberontak. Jadi mereka meminta Kai untuk ikut bersama mereka. Kai ragu pada awalnya, tapi teman-temannya yakin itu tidak akan jadi masalah karena betapa kuatnya dia. Markas terletak di ibu kota kerajaan. Ibu kota kerajaan telah hancur, tapi ini justru membuatnya menjadi lokasi yang sempurna karena para iblis tidak akan pernah mengira markas berada di tempat yang sudah hancur. Kai kemudian mengetahui bahwa Jen mengambil alih sebagai pemimpin pemberontak setelah ayahnya pensiun akibat cedera. Kai bertemu dengan Jen dan para pemimpin lainnya, tapi mereka sulit mempercayai bahwa dia berasal dari dunia lain, di mana umat manusia mengalahkan para iblis. Saking tidak percayanya, beberapa anggota malah merasa kesal. Kai kemudian mengungkapkan bahwa di dunianya, dia adalah teman masa kecil Jen. Dan itulah sebabnya dia bertindak seolah-olah mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Kai menyebutkan beberapa nama yang tampaknya mengganggu Jen sehingga dia mengakhiri pertemuan. Kemudian, Kai diberitahu bahwa Jen ingin bertemu lagi secara rahasia. Informasi Kai tentang kelemahan para iblis terhadap air sangat membantu. Jadi mereka mungkin akan mempercayai apa yang dia katakan jika dia terus benar. Kai kemudian bertemu dengan Jen, dan dia mengungkapkan bahwa dia benar. Dia adalah seorang wanita. Satu-satunya orang yang tahu bahwa dia seorang wanita adalah Felon dan beberapa eksekutif veteran. Ternyata nama-nama yang Kai sebutkan sebelum-sebelumnya adalah julukan yang digunakan Jin untuk ayah dan kakeknya. Ini cukup meyakinkan mengenai Kai yang berasal dari dunia lain, tapi Jin masih skeptis. Namun pengetahuan dan keterampilan bertarung Kai bisa berguna, jadi mempercayainya layak untuk dicoba. Jin kemudian mengungkapkan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Mereka berencana untuk bergabung dengan 5 kota lainnya untuk mengepung dan menangkis para iblis yang mencoba menyerang mereka.
Jika mereka berhasil, mereka tidak perlu meninggalkan kota mereka. Rin takut bahwa tindakan balasan hanya akan menarik lebih banyak iblis ke kota. Dan jika iblis peringkat tinggi memutuskan untuk muncul, mereka bisa menghancurkan seluruh kota hanya dengan satu ledakan sihirnya. Jen merasa frustrasi karena dia sudah tahu semua itu, tapi dia sudah menentukan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Namun, Kai mengejutkan semua orang ketika dia menyarankan bahwa hanya ada satu iblis yang harus mereka fokuskan, yaitu pahlawan para iblis, Dark Empress Vanessa. Jin tidak percaya bahwa dia benar-benar menyarankan itu, karena Vanessa adalah monster yang mutlak. 30 tahun yang lalu, dia menghancurkan kekuatan pertahanan ibu kota dan menguasai istana pemerintah seorang diri. Kai tahu betapa berbahayanya dia, tapi dia juga tahu bahwa satu-satunya yang bisa mengalahkan monster seperti itu adalah pedang Sid, Coat Holder. Karena betapa berbahayanya ide ini, Kai menyarankan agar dia dan Rin menjadi satu-satunya yang bertarung langsung melawan Vanessa. Dia menjelaskan bahwa di dunianya, seorang pria bernama Sid mengalahkan Vanessa seorang diri. Jin bertanya-tanya apakah Kai mampu melakukan hal yang sama, tapi Kai hanya berharap begitu. Jan kemudian bertanya-tanya mengapa Kai melakukan semua ini, dan dia setuju bahwa terdengar gila baginya untuk memasang dirinya dalam bahaya seperti ini untuk dunia yang bukan miliknya. Namun, Kai telah memikirkannya dengan matang. Teman-temannya berjuang keras untuk hidup mereka, dan dia tidak akan bisa melarikan diri dan kembali ke dunianya jika dia tidak melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Kai kembali membahas rencananya dan menjelaskan bahwa pasukan iblis sebagian besar ditempatkan di dekat perbatasan karena mereka mengawasi 3 ras lainnya dan tidak terlalu khawatir tentang manusia. Iblis-iblis di dekat ibu kota kerajaan kemungkinan hanya mencakup sekitar 10% dari total kekuatan iblis. Sementara dia melawan Vanessa, dia ingin agar tentara pemberontak menjaga iblis-iblis lainnya tetap sibuk. Jin yakin mereka bisa membuat para iblis sibuk selama beberapa jam, tapi dia yakin banyak nyawa yang akan hilang dalam prosesnya. Tiba-tiba, Fallon mengungkapkan bahwa di belakang istana ada jalur kereta bawah tanah pribadi yang digunakan keluarga kerajaan sebagai tempat perlindungan. Tidak ada yang tahu tentang itu, dan ayah Jin adalah orang yang pertama kali mengusulkan untuk menggunakannya melawan para iblis. Pada saat itu, tidak ada yang cukup kuat untuk melawan para iblis, jadi dia menyerah rencananya. Ayah Jin kemungkinan tidak memberitahu Jin karena dia tidak ingin Jin melanjutkan rencana yang nekat seperti itu. Jin tidak percaya bahwa Fallon menyimpan rahasia ini, dan Fallon mengakui bahwa dia juga mulai mempercayai kemampuan Kai. Tidak ada waktu untuk ragu karena kemungkinan besar para iblis sedang mempersiapkan serangan. Jadi Jin menyatakan bahwa saatnya menantang pahlawan para iblis dan merebut kembali Federasi Urza. Saat kelompok bersiap untuk misi mereka, Rin memikirkan betapa dia membenci semua ras dan betapa dia membenci dirinya sendiri paling banyak karena dia terbuat dari semua hal yang dia benci tentang ras-ras tersebut. Kai adalah satu-satunya orang yang pernah menerima dirinya, jadi dia berharap Kai tidak mati dalam misi berbahaya ini. Tentara pemberontak kemudian menuju ke istana pemerintah melalui terowongan bawah tanah. Sementara pasukan utama mengalihkan perhatian para iblis, rencananya adalah membebaskan semua tahanan di ibu kota dan mengalahkan Vanessa. Saki tidak percaya bahwa mereka berempat harus menghadapi Vanessa, tapi Kai bilang bahwa mereka satu-satunya orang yang dia percayai untuk mendukungnya. Ini tidak membuat Saki kurang takut, jadi Rin berjanji bahwa dia cukup kuat untuk melawan Vanessa. Saki juga takut pada para iblis, jadi Rin berjanji bahwa dia cukup kuat untuk mengalahkan siapa saja selain Vanessa. Jika dia akhirnya harus menghadapi Vanessa sendirian, Rin menyatakan bahwa dia akan meledakkan dirinya sendiri dan membawa Vanessa bersamanya. Ashran khawatir mereka akan terdeteksi oleh para iblis, tetapi Kai menjelaskan bahwa para iblis sebenarnya hanya peka terhadap sihir. Manusia tidak memiliki kemampuan sihir, jadi seharusnya lebih sulit untuk mereka terdeteksi. Ashran sangat gugup sampai tangannya bergetar, tetapi dia tahu bahwa jika mereka mengalahkan para iblis, mereka akan menjadi bahan pembicaraan di seluruh dunia. Mereka akan dipuji dan mungkin bahkan diberi penghargaan. Setelah perjalanan panjang, Jen memberikan pidato yang menginspirasi kepada tentara pemberontaknya. Dia menunjukkan bahwa mereka telah melawan para iblis selama yang bisa diingat dan semuanya telah dipersiapkan untuk hari ini.
Jen menyatakan bahwa akhirnya saatnya bagi mereka untuk keluar dari ruang bawah tanah gelap mereka dan menyuarakan pendapat mereka. Semua orang bersorak setuju, jadi Jen memimpin serangan ke permukaan. Di sana, Kai terkejut melihat bagaimana istana pemerintah dipenuhi oleh para iblis. Satu iblis menggunakan serangan sihir, tetapi Kai sudah pernah melihatnya sebelumnya. Dan dia membalas dengan serangan balasan. Dia bisa dengan cepat mengalahkannya. Tapi beberapa iblis lagi muncul. Kai dan Rin saling memberi isyarat seolah mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka melakukan serangan kombinasi yang kuat untuk membersihkan kawanan iblis. Semua orang tercengang melihat serangan itu. Jadi Kai menjelaskan bahwa dia menggunakan peluru yang diproduksi di dunianya untuk melawan kelompok musuh. Kai memutuskan bahwa sudah saatnya dia mencari Vanessa, dan dia akan memulai dari lantai atas di sisi utara. Namun, tangga utara sudah runtuh, jadi mereka harus menembus 10 anak tangga di sisi selatan. Jin kemudian memberikan arahan kepada kelompok-kelompok lain. Kelompok 1 bertanggung jawab memastikan tidak ada iblis yang masuk ke istana, dan tugas kelompok 2 adalah menyelamatkan para tahanan di bawah tanah. Dalam perjalanan menaiki tangga, Fallon mengungkapkan bahwa dia tidak melihat Kai menekan pelatuk senjatanya saat meluncurkan serangan terhadap kawanan iblis. Tidak mungkin serangan itu berasal dari senjatanya, jadi Fallon mulai curiga bahwa Kai menyembunyikan sesuatu tentang Rin. Jin menghentikan percakapan mereka dan membahas bagaimana Kai akan menghadapi Vanessa 1 lawan 1. Dia berharap Kai tidak akan menarik kembali janjinya, dan Kai meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukannya. Saat itu, Rin melihat sebuah imp kecil yang kemudian memanggil iblis besar. Iblis ini jelas sangat berbahaya karena langsung menyerang seorang anggota kelompok mereka. Tapi Fallon segera bertindak dan memotong jari-jari iblis tersebut, menyelamatkan orang itu. Fallon memberitahu yang lainnya untuk terus maju karena dia bisa dengan mudah menangani iblis ini. Jadi Jin mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di atas. Di tempat lain, misi berjalan dengan baik karena kelompok 2 berhasil berhubungan dengan para tahanan dan kelompok 1 melawan beberapa iblis. Kembali ke kelompok kita, semua orang mulai khawatir ketika sebuah serangan ditujukan langsung ke Jin. Namun, Jin sama sekali tidak terluka setelah serangan itu mengenai dirinya, dan dia menjelaskan bahwa dia mengenakan armor elf. Dalam hal ketahanan magis, tidak ada yang lebih baik. Jin memberitahu Kai untuk terus maju, dan dia bersumpah akan menepati janjinya untuk mengalahkan Vanessa. Mereka pergi dan Jin menyatakan bahwa lawan iblis adalah kesatria cahaya suci. Kelompok Kai sekarang tinggal 4 orang dan mereka memakai gelang yang akan mencegah para iblis melihat mereka. Rin hampir saja mengungkapkan rahasianya dengan menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir penghalang pada lengan bajunya. Tapi Kai menghentikannya. Mereka membuat alasan palsu tentang cara kerjanya dan hanya mengatakan bahwa itu memantulkan cahaya dan menyembunyikan mereka. Tiba-tiba, monster yang mengerikan muncul dan Rin mengingatkan semua orang untuk tetap diam. Binatang itu mendekati mereka sangat dekat, tetapi mereka tersembunyi oleh lengan baju mereka dan monster itu pergi. Kai kemudian memberitahu Saki dan Ashran untuk menunggu di ruang istirahat. Jika tampaknya Kai akan kalah dalam pertarungannya melawan Vanessa, mereka harus mematikan semua lampu agar Kai dan Rin bisa melarikan diri. Kelompok tersebut terpisah setelah terdengar alarm. Rin tidak tahu bagaimana mereka bisa ditemukan, jadi Kai menduga mungkin ada sensor inframerah di gedung tersebut. Seekor iblis muncul di depan mereka dan menyebut Rin jelek karena memiliki sayap aneh. Kai menutup mulutnya dan menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka ditemukan. Iblis itu mengungkapkan bahwa ide Vanessa untuk menggunakan sistem pengawasan manusia. Dia menjelaskan bahwa Vanessa sebenarnya senang melihat manusia menyerbu, dan dia penasaran mengapa mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara ini. Kai ingin iblis ini membawa mereka ke Vanessa, karena Vanessa sangat senang mereka ada di sini, tetapi iblis itu lebih suka bersenang-senang sendiri. Ia mempersiapkan serangan dan Kai terkejut ketika Rin menangkapnya. Dia melempar Kai ke samping dan memberitahunya untuk terus pergi tanpa dirinya. Kai menolak, tetapi dia mengatakan agar tidak khawatir. Dia berjanji akan segera menyusul dan menggunakan sihir esnya untuk memisahkan Kai dari pertempuran. Kai marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain terus pergi. Iblis itu bisa mencium bau setiap ras dari Rin, jadi dia hanya bisa bertanya-tanya apa sebenarnya Rin.
Rin menjelaskan bahwa dia bahkan tidak tahu apa dirinya, tetapi dia tahu bahwa dia membenci para iblis. Rin mempersiapkan serangan dan menyatakan bahwa dia hanya ingin bersama Kai. Jika para iblis berencana mengganggu itu, maka dia akan menghilangkan mereka. Kai akhirnya mencapai lantai atas dan disambut oleh permaisuri gelap Vanessa. Sementara itu, kelompok Jin sedang berusaha keras, tetapi iblis itu hampir tidak memperhatikan mereka dan menyebut mereka lemah. Salah satu serangan apinya tidak berpengaruh pada Jen, tetapi dia membunuh mereka. Jen kemudian mengubah senjatanya menjadi busur panjang, dan serangan yang diluncurkannya memberikan kerusakan yang sangat besar. Iblis itu masih tidak percaya bahwa Jen menggunakan barang sihir elf dan malaikat, karena jika digunakan oleh manusia yang tidak memiliki kemampuan sihir, itu akan mengikis sumber kehidupan mereka. Iblis itu mengejeknya karena mengorbankan hidupnya, tetapi Jen mengakhiri hidup iblis tersebut. Jen tidak menyesali keputusannya sama sekali, karena itulah tekad yang dibutuhkan manusia untuk mengalahkan iblis. Pengorbanannya juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menghadapi pahlawan iblis seperti yang dilakukan Kai. Tiba-tiba makhluk mengerikan lainnya mengancam nyawa Jin, tetapi Fallon datang untuk menyelamatkannya. Para iblis tahu betapa berbahayanya Fallon sehingga mereka memanggilnya Dragonar. Situasi di luar semakin memburuk, jadi para gadis menyadari bahwa segalanya bergantung pada pertarungan Kai melawan Vanessa. Kembali pada Kai, Vanessa mengungkapkan bahwa dia adalah seorang succubus. Dia menawarkan untuk mencintai Kai, tetapi Kai menunjuk bahwa satu-satunya hal yang sebenarnya dia cintai adalah pembantaian. Vanessa mengira dia adalah pejuang yang mengenakan armor elf, tetapi Kai menjelaskan bahwa dia adalah seseorang dari dunia, di mana sejarah mengklaim kekalahannya. Vanessa menolak untuk percaya bahwa dunia seperti itu ada, dan dia bahkan lebih terkejut ketika Kai memberitahunya bahwa manusia adalah yang memenangkan perang ras. Hal ini membuatnya tertawa terbahak-bahak karena ras lain jauh lebih kuat daripada manusia, dan dia penasaran siapa yang mengalahkannya. Kai menyebut nama pahlawan Sith, dan Vanessa mulai membisikkan hal-hal seperti dia ingat beberapa hal tentang Sith. Namun, dia mengatakan bahwa itu tidak penting dan hanya bersiap untuk bertempur. Kai dengan cepat membatalkan sihirnya dan menyatakan bahwa dia terlalu meremehkan manusia. Namun, serangan balasannya tidak ada gunanya karena Vanessa menggunakan sihir ilusi. Dia terkesan dengan senjata Kai karena bisa melawan sihirnya dan melancarkan serangan mirip dengan napas Drake. Serangan kuat berikutnya membuat lubang besar di dinding dan dia mengutuki dirinya sendiri karena meleset. Karena dia mencoba menghindari kehancuran bentengnya. Vanessa memperingatkan bahwa dia menggunakan ledakan yang bisa menghancurkan ras manapun dan bertanya apa yang akan dilakukan Kai tentang hal itu. Dia meluncurkan senjata yang sangat kuat dan menyatakan bahwa dia terlalu meremehkan manusia. Semua orang di seluruh istana dapat merasakan kekuatan penghancur serangan Vanessa. Vanessa menyatakan bahwa mustahil untuk bertahan dari serangannya. Hanya satu dari setiap 4 ras pahlawan lain yang bisa bertahan dari serangan tersebut, jadi dia penasaran mengapa Kai masih hidup. Kai berpikir bahwa semuanya berkat pedang Sith, dan Vanessa bertanya-tanya dari mana pedang itu berasal. Saat itu, Rin muncul untuk melindungi Kai, tetapi Kai memperhatikan bahwa dia terluka parah. Rin menolak untuk membiarkan itu menghentikannya, dan dia menantang Vanessa untuk menyerangnya. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di belakang Vanessa, dan monster berbau robotik dari sebelumnya menangkapnya. Namanya adalah Last Riser, dan dia telah menentukan bahwa Vanessa memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dunia ini setelah mendengar nama Sith. Vanessa menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi sudah terlambat karena Last Riser telah mulai menghapus kode Vanessa dari dunia ini. Vanessa berhasil melepaskan diri dari belenggu dan membalikkan keadaan terhadap Last Riser. Vanessa menyebut Last Riser sebagai anjing milik seseorang bernama Afria dan menyatakan bahwa seseorang seperti Last Riser tidak akan pernah bisa mengambil kepalanya. Vanessa menunjukkan kekuatan luar biasa dari pahlawan saat dia mengatakan bercerai dan serangannya menyebabkan kerusakan besar. Last Riser hampir mati dan melarikan diri kembali melalui portalnya. Kai tidak bisa percaya bahwa Vanessa ini adalah pahlawan yang dilawan Rin, tetapi ada yang tidak beres. Rin mengatakan bahwa Vanessa dari dunianya yang dulu tidak menakutkan seperti Vanessa ini. Vanessa tidak mengerti mengapa lukanya tidak sembuh, tapi itu tidak sepenting menyelesaikan pertarungannya dengan Kai dan Rin.
Kai terkejut dengan tingkat kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Vanessa. Jadi dia bertanya kepada Rin, apakah dia benar-benar mampu melawan seseorang yang kuat seperti Vanessa. Tapi saat terakhir Rin bertarung melawan Vanessa, Vanessa jauh dari skuad sekarang. Rin tahu mereka tidak punya kesempatan melawan Vanessa. Jadi sebelum Vanessa menyerang, dia terbang dan menabraknya sambil meminta Kai untuk melarikan diri. Karena dia tidak bisa menahan Vanessa terlalu lama. Rin membuat penghalang penjara bayangan di sekeliling dirinya dan Vanessa untuk membeli waktu. Dan meskipun Vanessa mengenali ini sebagai sihir penghalang dari roh, penghalang itu terlalu lemah untuk menahan kekuatannya. Rin terlempar oleh kekuatan Vanessa yang menghancurkan penghalangnya. Tetapi sebelum Vanessa bisa menghabisinya, Kai mulai maju untuk menyerang. Karena dia menarik perhatian Vanessa, dia mengalihkan serangannya ke arah Kai. Dan meskipun Kai berhasil memblokir sebagian besar kerusakan, dia masih terlihat sangat lemah. Rin tidak bisa percaya dia membiarkan Kai terbunuh, dan Vanessa dengan sinis bertanya apakah Rin berniat membalas kematian Kai, atau mungkin dia akan melarikan diri sendiri. Rin sudah muak mendengar suara Vanessa, jadi dia akan melakukan segala cara untuk menghentikannya dari membunuhnya. Saat Rin melepaskan semua kemampuannya, tubuhnya berubah, menampilkan karakteristik dari kelima ras. Vanessa menganggap ini lucu, tetapi Rin tidak bermain-main lagi dan memukul perut Vanessa hingga senyumannya menghilang. Dalam bentuk ini, tampaknya Rin mampu menyamai kekuatan Vanessa dan mengalahkannya. Tetapi jelas bahwa Vanessa hanya bermain-main dengannya. Vanessa menemukan bentuk kacau Rin benar-benar menarik. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa Rin tidak menggunakannya lebih awal. Jika begitu, mungkin Rin bisa membeli cukup waktu bagi Kai untuk melarikan diri. Vanessa bertanya apakah Rin takut menunjukkan sifat aslinya atau mungkin takut disebut monster. Rin mulai menangis, tetapi Vanessa mengingatkannya bahwa dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Vanessa adalah pahlawan iblis, jadi dia akan melakukan apa yang dia mau. Tetapi Rin punya kesempatan untuk menyelamatkan Kai dan dia memilih untuk tidak menggunakan seluruh kemampuannya karena takut. Jadi kecurangan Rin lah yang menyebabkan kematian Kai. Sebenci apapun Rin mengakui, Vanessa benar. Ini adalah kesalahannya bahwa Kai mati. Tetapi itu tidak penting lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan Rin untuk menghidupkan Kai kembali. Jadi saat ini dia hanya ingin mati. Dan dia akan membawa Vanessa bersamanya. Rin memegang tangan Vanessa agar dia bisa menempatkan kutukan pada Vanessa. Dan sebelum Vanessa menyadari apa yang terjadi, tetesan mulai menetes dari kulitnya. Tetesan darah ini adalah kekuatan hidup Vanessa. Dan tidak ada pertahanan atau resistensi yang bisa melawannya. Tetesan ini akan terus jatuh sampai Vanessa dan Rin mati. Jadi dalam kondisi normal, ini akan menjadi checkmate bagi Vanessa. Tetapi dia masih memiliki satu trik tersisa. Dalam sekejap, Rin jatuh ke lantai, dan Vanessa menjelaskan bahwa meskipun kutukan ini tidak bisa dipertahankan, efektivitasnya masih bergantung pada kekuatan sihir dari penyihirnya. Rin biasanya akan memiliki cukup sihir untuk melakukannya, tetapi mereka saat ini berada di markas Vanessa. Jadi dia memiliki langkah-langkah antisipasi tertentu jika diserang oleh ras lain. Itulah sebabnya ada lingkaran kutukan berskala besar di belakang Vanessa yang mempengaruhi roh, makhluk sihir, dan makhluk surgawi. Karena Rin adalah bagian dari ketiganya, kutukan ini seharusnya 3 kali lebih efektif terhadapnya. Jadi sebenarnya sangat gila bahwa Rin bisa bertahan selama ini. Sekarang Rin bahkan tidak bisa membalas dendam pada Kyle seperti yang dia inginkan. Jadi dia hanya duduk di sana dan berkata bahwa dia minta maaf karena tidak berguna untuknya. Vanessa mulai kesal dengan penampilan Rin yang menyedihkan. Jadi dia bersiap untuk menghabisinya dengan satu serangan terakhir. Namun, sebelum Rin bisa dibunuh, serangan itu diblokkan oleh Kai yang ternyata masih hidup. Dia memberitahu Rin bahwa dia tidak perlu minta maaf dan bahwa Rin sangat berguna baginya karena pertarungannya melawan Vanessa memberinya cukup waktu untuk sadar kembali. Rin hampir tidak percaya bahwa Kai masih hidup dan Vanessa juga tidak percaya. Jadi dia bertanya bagaimana Kai bisa selamat dari serangan itu karena tidak ada manusia yang seharusnya hidup setelah itu. Kai mengingat bagaimana dia menggunakan code holder untuk melindungi dirinya dari serangan tersebut yang menjadikannya kali kedua code holder menyelamatkan hidupnya dalam pertarungan ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu kepada Vanessa dan hanya siap untuk menghadapi dia. Vanessa merasa terhina bahwa Kai berani menantangnya,
Jadi dia mengingatkan bahwa dia hanyalah sampah yang selamat dari serangannya karena keberuntungan. Serangan terakhirnya membuat Kai hampir mati, dan satu-satunya alasan dia tidak bisa menghabisinya adalah karena Rin yang membuatnya sibuk. Kai menjawab bahwa alasan dia sangat bertekad untuk menang adalah karena Rin benar-benar ingin menang, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Jadi dia akan melakukan hal yang sama untuk Rin. Vanessa kini tertarik dan bertanya kepada Kai, apakah dia memiliki rencana khusus untuk mengalahkannya, karena dia sangat ingin melihat apa yang akan Kai tunjukkan. Manusia terus-menerus mengatakan akan menunjukkan potensi manusia, tetapi dia belum pernah terkesan oleh manusia. Pahlawan roh, pahlawan surgawi, dan pahlawan makhluk buas semua adalah gangguan yang menghalanginya, tetapi setidaknya dia bisa menghargai kekuatan mereka. Namun, ketika berhadapan dengan manusia, dia belum pernah menemukan seseorang yang bisa dia hargai, kecuali jika Kai mengklaim cukup kuat untuk menjadi pahlawan umat manusia. Kai memberitahunya bahwa dia tidak berniat menjadi pahlawan umat manusia, tetapi Vanessa telah memintanya untuk menunjukkan potensi manusia, jadi dia akan menunjukkan seberapa kuat manusia sebenarnya. Mulai saat ini, dia akan menghadapi Vanessa sebagai wakil umat manusia. Dan meskipun Vanessa tidak bisa membayangkan apa yang mungkin bisa dia lakukan untuk mengalahkannya, dia memutuskan untuk menganggapnya serius. Vanessa menggunakan sihirnya untuk memanggil meteor mini untuk menghancurkan Kai, tetapi Kai dengan mudah memotongnya menjadi bagian-bagian kecil dengan bantuan Code Holder. Vanessa terkesan bahwa Kai bisa memotong sihirnya dengan begitu mudah, tetapi dia juga bisa menggunakan sihirnya untuk menghancurkan Kai. Meskipun Kai bisa memotong sihirnya dengan mudah, Vanessa masih jauh dari selesai, jadi dia mulai merapal ratusan mantra api neraka. Sementara dia melakukan itu, Kai menelepon Ashran dan meminta agar dia mematikan daya secepatnya, sehingga semua lampu di gedung mati. Vanessa sadar kalau dia tidak bisa melihat meski ada nyala api di bahunya, dan karena Kai tidak punya sihir, dia juga tidak bisa merasakan kehadirannya. Namun, meski manusia tidak punya sihir, pedangnya penuh dengan energi sihir. Jadi dia hanya menyerang pedang itu dengan serangan api nerakanya. Namun, saat debu mengendap, dia terkejut menemukan bahwa Rin yang memegang pemegang kode dan Kai sudah berada di belakangnya. Dari sini, semua tahun yang dihabiskan Kai untuk berlatih akhirnya berguna. Jadi dia mengunci Vanessa dan meminta Rin melemparkan pedangnya kepadanya agar dia bisa menghabisi Vanessa. Satu-satunya yang dikatakan Vanessa saat dia akan dipotong adalah, "Aku rasa aku kalah, selamat bermain, manusia." Saat Vanessa terjatuh ke lutut, tubuhnya mulai hancur karena kerusakan yang diterimanya. Rin dan Kai bisa merasakan ada yang salah dengan Vanessa, dan saat itulah ingatan Vanessa akhirnya kembali kepadanya. Sekarang dia ingat semua tentang Sith dan reinkarnasi dunia. Dia tidak bisa percaya telah lengah, dan sekarang dia dalam keadaan syok. Dia sekarang berada dalam keadaan syok dan menjadi korban dari apa yang diperingatkan Sith akan terjadi. Setelah mendengar bahwa Vanessa tahu tentang Sith, Kai mulai bertanya padanya tentang semua yang dia ketahui. Vanessa menjelaskan tentang fenomena yang disebut Sith sebagai reinkarnasi dunia. Seseorang menyebabkan reinkarnasi ini terjadi dan mengubah jalannya sejarah. Jadi Kai harus mencari orang ini karena kemungkinan besar dia adalah salah satu dari 3 pahlawan lainnya. Sith telah meramalkan reinkarnasi dunia, itulah sebabnya dia mempercayakan pedangnya kepada Vanessa untuk memastikan pedang itu tidak dicuri oleh musuh. Pedang itu adalah satu-satunya kunci untuk memperbaiki perubahan yang terjadi di dunia ini. Kai bertanya mengapa Vanessa dan Sith bisa bekerja sama padahal mereka seharusnya adalah musuh. Tetapi meskipun Vanessa pernah bertarung dengan Sith, Sith berhasil mendapatkan rasa hormatnya sebagai petarung yang kuat dan mereka bekerja sama. Ada banyak hal tentang realitas sebelumnya yang tidak diketahui Kai. Jadi Vanessa memperingatkannya untuk waspada terhadap Zero Code, karena itu adalah sihir yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Selain itu, dia memberitahu Kai bahwa dia melakukan dengan sangat baik melawan dirinya, dan dia sangat terkesan dengan Kai. Dari rencananya memanfaatkan kegelapan hingga keberanian dan keterampilan bertarungnya. Vanessa sekarang yakin bahwa inilah yang dimaksud Kai dengan semangat manusia. Tetapi dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan semangat manusia itu. Vanessa merasa sangat frustrasi karena kalah darinya seperti ini. Dia tidak bisa membuat alasan, tetapi dia sangat ingin menghadapi Kai lagi.
Vanessa memberitahu Kai bahwa jika mereka bertemu lagi, dia akan bersenang-senang lebih banyak dengannya. Kai tertegun setelah apa yang baru saja dikatakan Vanessa, tetapi kelelahan dari pertarungan segera menghinggapinya, sehingga Kai akhirnya jatuh ke lutut. Namun, dia merasa lega karena akhirnya berhasil mengalahkan Vanessa. Kabar kekalahan Vanessa menyebar ke semua orang yang selamat, dan tidak lama kemudian, mereka semua berkumpul kembali di Yayasan Urza untuk mulai merebut kembali tempat itu. Segalanya akhirnya tampak membaik bagi umat manusia. Tetapi meskipun semua orang senang dengan kemenangan terbaru umat manusia, Kai masih bingung memikirkan langkah selanjutnya. Rin bertanya apakah ada yang salah, dan dia mengatakan bahwa dia berpikir ada sesuatu yang terjadi pada mereka berdua. Itulah sebabnya mereka satu-satunya yang masih ingat dunia lama. Tapi jika dia harus percaya apa yang dikatakan Vanessa, maka sebenarnya kebalikannya yang benar. Dunia di sekitar mereka telah berubah, dan merekalah satu-satunya yang tetap sama. Rin mengatakan dia ingin segalanya kembali seperti semula, karena dia merasa dunia ini sangat menakutkan, dan Kai setuju dengannya. Tetapi dia masih belum tahu bagaimana mereka akan mengubah semuanya kembali. Tiba-tiba, Jin mendekati Kai dan Rin, dan dia ingin mengungkapkan terima kasih kepada mereka. Meskipun kota itu mungkin dalam kondisi hancur sekarang, satu-satunya alasan manusia bisa merebut kembali kota mereka adalah karena usaha Kai dan Rin. Itulah sebabnya Jining ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka atas nama Angkatan Bersenjata Pemberontak. Namun, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Kai dan Rin tampaknya tidak terlalu bahagia meskipun mereka telah menang. Kai mengatakan bahwa dia sebenarnya merasa cukup lega karena dia menang. Mengingat dia meragukan kemampuannya untuk mengalahkan Vanessa jika dia bertemu dengannya lagi. Sekarang Vanessa sudah pergi. Manusia bisa membangun kembali kota seperti semula dan bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Tapi itu harus ditangani oleh orang lain selain dia. Orang-orang yang ada saat federasi pertama kali jatuh ke tangan iblis akan jauh lebih cocok untuk memimpin upaya pemulihan. Jadi dia tidak akan melakukannya. Tapi, jika dia tidak ingin membantu membangun kembali, Kai dan Rin bertanya, apa yang akan dia lakukan? Jin menjelaskan bahwa ada 3 federasi lain yang telah ditaklukkan oleh ras-ras lain, yaitu Federasi EO, Federasi Yulan, dan Federasi Scholz. Masing-masing saat ini berada di bawah kendali salah satu ras yang tersisa, dan masing-masing memiliki angkatan bersenjata manusia yang berjuang melawan mereka. Jin berencana untuk membantu meluncurkan operasi berskala besar untuk membentuk front pemberontak yang bersatu. Kabar kekalahan Vanessa sudah menyebar ke seluruh benua, dan manusia di mana-mana sekarang lebih termotivasi daripada sebelumnya. Itulah sebabnya Jin berharap Kai dan Rin mau bergabung dengannya dan membantu angkatan bersenjata pemberontak lainnya. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin bisa mencapai hal yang sama seperti manusia di dunia asli Kai, dan menyingkirkan semua ras lainnya. Jin akan memimpin pasukan secara pribadi dan memastikan bahwa Kai dan Rin mendapatkan dukungan penuh yang mereka butuhkan. Jadi dia ingin Kai bertempur di sampingnya. Kai tampak terkejut sejenak. Jadi Jin merasa penting untuk menyebutkan bahwa dia akan mendapatkan kompensasi yang layak untuk semua pekerjaan pahlawan ini. Namun, bukan berarti Kai tidak ingin membantu umat manusia memenangkan perang. Dia hanya berpikir tentang betapa matangnya versi Jin ini. Dalam versinya, Jin adalah orang yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki sisi kekanak-kanakan. Jadi, Jin sering melakukan hal-hal seperti memanggilnya di tengah waktu latihan, mengajaknya berbelanja, dan khawatir tentang masa depannya dengan teman-temannya. Namun, sulit membayangkan Jin versi ini melakukan hal-hal seperti itu. Kai setuju untuk bergabung dengan Jin dalam melawan ras-ras lain dan membebaskan umat manusia. Jadi dia mengulurkan tangannya kepada Jin sebagai simbol kerjasama dan mereka saling berjabat tangan. Mereka kemudian turun ke lantai bawah dan Jin berbicara kepada semua tentara, menanyakan apakah mereka semua sudah mendapatkan istirahat yang cukup. Semua orang terlihat bersemangat karena ini pertama kalinya mereka bisa tidur tanpa khawatir diserang oleh iblis. Mereka sangat bersemangat telah merebut kembali Urza, dan Jin memberitahu mereka tentang rencana untuk merebut federasi-federasi lainnya. Sementara itu, Kai berbicara kepada Rin dan mengatakan bahwa dia berniat mengakhiri perang 5 ras sendiri. Jika dunia ini tidak memiliki Sith untuk menyelamatkannya, maka dia akan mengambil peran sebagai pahlawan umat manusia.
Dan sambil melakukannya, dia juga akan mencari orang di balik reinkarnasi dunia dan mengembalikan dunia ke keadaan semula. Dalam pikirannya, saat melarikan diri dari mesin jahat yang mengejarnya, Rin membayangkan seorang pahlawan manusia menyelamatkannya dalam pelukannya. Tapi itu hanyalah fantasi tiba-tiba saat dia berkelana di tanah-tanah terpencil dunia yang hilang dengan kendaraan lapis baja pemberontak. Ashran merasa sangat dingin sampai-sampai dia berpikir akan terkena flu sebelum mencapai Federasi EO. Bersama timnya, puluhan kendaraan lain mengikuti jejak mereka di bawah kepemimpinan Jin. Dengan sedikit kesabaran terhadap keluhan rekannya, Saki mengingatkan mereka bahwa ada permohonan mendesak untuk bantuan dari federasi lain, dan bahwa konvoi mereka membawa harapan terakhir umat manusia. Kai hanya berharap ibu kota benar-benar dibangun kembali saat mereka kembali, sementara Rin berdoa agar kota itu aman dari Daemon. Sebelum meninggalkan Urza, para pejuang telah mengatur untuk membersihkan puing-puing dan membangun kembali wilayah krusial ini untuk umat manusia. Sayangnya, Rin bisa mencium bau demon dari jauh, mengelilingi perimeter, dan segera membentuk penghalang. Di sekitar istana pusat yang memimpin kunjungan, adik Vanessa melihat orang yang telah mengirimkan saudara perempuannya kembali ke neraka. Kai menggunakan kemampuannya sebagai pemegang kode untuk melindungi dirinya dari salah satu serangan demon, tetapi Anne harus turun tangan untuk mencegah bahaya menimpa pejuang tersebut. Kai bertanya tentang maksud demon itu, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Hinemaril, sementara Kai merasakan tekanan dari sukubus ini yang sama kuatnya dengan Vanessa. Hinemaril percaya bahwa saudara perempuannya kalah dari seorang manusia biasa karena serangkaian keajaiban, tetapi itu tidak akan terjadi jika dia hadir dalam pertempuran. Kai bertanya-tanya apakah demon itu datang untuk membalas dendam atas saudara perempuannya, yang membuat Hinemaril tertawa. Menurutnya, ketidakhadiran Vanessa mendorongnya ke puncak hierarki demon meskipun dia menyukai Dark Empress. Sebenarnya, dia bersyukur kepada manusia karena telah menyingkirkan Vanessa, dan dia mengungkapkan bahwa dia datang untuk membahas urusan bisnis. Jika demon-demon berkumpul, Hinemaril percaya mereka bisa merebut ibu kota kapan saja mereka mau, tetapi mereka sengaja membiarkan manusia mempertahankan Urza. Kesepakatannya adalah membiarkan manusia memiliki kota itu sebagai imbalan untuk kegencatan senjata, dan pejuang itu setuju untuk menyampaikan proposal tersebut kepada demon. Hinemaril mengejek Rin, menyuruh makhluk kacau itu berhenti menatapnya, yang membuat makhluk tak dikenal itu marah. Sementara itu, Hinemaril berharap manusia akan melawan 3 ras lainnya, dan Kai tahu dia ingin memanfaatkan manusia untuk menyerang yang lain, sementara para demon pulih dari kekalahan terakhir mereka. Hinemaril mengakui hal ini tanpa basa-basi, dan menawarkan ciuman kepada tentara jika dia berhasil dalam misi ini. Selain itu, jika mereka berencana pergi ke tanah surgawi, saudara perempuan Vanessa memperingatkan mereka untuk waspada terhadap Lord Elfria, yang belakangan ini berperilaku aneh. Setelah seluruh kejadian itu, Kai berkomentar di dalam kendaraan lapis baja bahwa unit rekonstruksi bertanggung jawab atas Urza yang berbahaya. Sebagai bagian dari unit ekspedisi, dia dan anggota tim lainnya harus bekerja sama dengan Federasi EO dan mengalahkan Celestials. Terdiri dari elf, kurcaci, peri, dan malaikat, Kai percaya ras-ras ini lebih licik dan pengecut dibandingkan manusia yang merupakan pencipta benda-benda ajaib kuat untuk perang. Jika manusia menganggap demon sebagai monster, pasti Celestials adalah yang dianggap sebagai manusia superior. Sementara itu, Jen mengingatkan lewat radio bahwa semua orang akan berhenti istirahat dalam 2 mil. Tiba-tiba, Rin memperingatkan tentang makhluk mitos yang mendekat di Cakrawala, membuat Kai segera memberitahu semua kendaraan tentang kedatangan musuh. Turun dari langit dengan ukuran monstrositasnya, seekor naga menggerakkan udara dengan luasnya sayapnya sementara para manusia merespons dengan senapan otomatis mereka. Meskipun begitu, kulit keras makhluk mistis ini membuatnya tetap utuh dalam jalannya. Segera siap untuk menjatuhkan kendaraan lapis baja pertama dengan ekornya. Hanya ketika Kai merespons dengan peluru petirnya, diikuti serangan bersama Rin, baru kerusakan signifikan yang diberikan kepada lawan. Tidak cukup untuk membunuh, tetapi cukup untuk membuat naga itu melarikan diri. Pada saat yang sama, Jen memerintahkan seluruh konvoi untuk berhenti guna menyelamatkan kelompok 29 dan 30 yang terkena serangan makhluk mitos tersebut.
kemudian berkumpul untuk periode istirahat. Kai merasa tidak enak memiliki tenda besar hanya untuk dia dan Rin, tapi dia pasti akan tegang di samping manusia. Dia tidak tahu, mungkin, mengapa Jen membiarkannya tinggal sendirian dengan Kai. Pada saat itu, komandan tiba bersama Rina untuk mengucapkan terima kasih atas pekerjaan yang luar biasa di puncak bukit dan menjelaskan bahwa tenda ini ditujukan untuk komando tinggi dengan kedua tentara yang bertugas sebagai pengawal-pengawal komandan. Rina memanggil Kai untuk menugaskan pejuang itu sebagai penjaga dalam tenda, karena Jen berisiko terdeteksi sebagai wanita jika dia terlalu lama dengan wanita lain yang perlu melepas zirahnya untuk tidur. Bahkan petugas terpercaya pemimpin memerintahkan tentara itu untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba saat melihat komandan dalam pakaian santai. Kai merasa tersinggung sebagai seorang tentara profesional dalam tugas, tetapi saat dia masuk, kenyataan mulai terasa. Rin sedang memberikan pijatan punggung kepada Jen untuk meredakan rasa sakit, dan Kai memanfaatkan kesempatan itu untuk berkomentar tentang betapa sulitnya berpura-pura menjadi pria. Mengalihkan topik, dia menyatakan tidak mengharapkan kehadiran makhluk mitos di Federasi Urza, mengira mereka mungkin datang untuk menjelajahi area setelah mengetahui jatuhnya Dark Empress. Jin menenangkan bawahannya, mengingatkan bahwa pertahanan telah dipersiapkan di ibu kota kerajaan. Posisi itu tidak akan diambil dengan mudah. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia banyak bergerak saat tidur, jadi tentara itu diingatkan jika dia merasakan tendangan di tengah malam. Bicara soal itu, meskipun tendanya besar, tidak ada ruang untuk 3 orang di tempat tidur. Saat fajar tiba, konvoi melanjutkan misinya. Ashran membayangkan bahwa Kai tidak mendapatkan banyak tidur, karena dia adalah pengawal komandan. Anak laki-laki dengan wajah kelelahan itu setuju sepenuhnya. Melihat pemandangan melalui jendela, Rin ingin tahu apa itu struktur yang mirip dengan tembok besar Cina. Saki menjelaskan bahwa itu adalah tembok perbatasan besar. Dengan kata lain, mereka dekat dengan Federasi AO yang dikonfirmasi Jin kepada para pejuang melalui radio. Tujuan konvoi adalah kota Cassiopeia yang ke-8 di pinggiran ibu kota lokal. Di sanalah markas tentara regional berada. Pada sore hari, kendaraan melewati reruntuhan kota-kota manusia yang dulunya ramai. Saki menyiapkan senapannya jika dia melihat seorang Celestial yang ingin menyerang lebih dulu kali ini, terutama karena senjata manusia efektif terhadap makhluk-makhluk ini. Kai meminta rekannya untuk menurunkan semangatnya karena manusia mirip dengan Celestial, jadi ada risiko dia mungkin secara tidak sengaja menembak sekutu. Di depan, komandan memerintahkan konvoi untuk berhenti dan turun untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rin mengumpulkan buah-buahan lokal untuk dimakan, meskipun Kai tidak yakin apakah aman memakan apapun dari daerah tersebut. Makhluk surgawi itu mengakui bahwa lidahnya menjadi kebas ketika menggigit buah-buah itu, tapi rasanya sangat luar biasa. Kai curiga buah itu mengandung racun, tapi dia mengatakan bahwa dia sudah makan buah ini sebelumnya di hutan elf. Tentara itu tertarik dengan hutan tersebut, dan Jin menjelaskan bahwa akibat invasi Celestial, mereka mengubur kota manusia bersama dengan hutan elf. Lebih jauh, para pejuang Federasi Urza disambut hangat oleh penduduk Cassiopeia, bersama dengan sambutan resmi dari tentara lokal. Jelas, tidak ada yang mengharapkan sambutan yang begitu hangat, yang bisa jadi baik dan buruk, karena kegembiraan atas kedatangan bala bantuan mungkin berarti ancaman perang. Kai meminta rekannya untuk memberitahu dia bahwa situasinya lebih nyata daripada yang terlihat. Salah satu pria melangkah maju dan memperkenalkan dirinya kepada komandan. Namanya adalah Zep Fen, penasihat Cassiopeia. Kemenangan kesatria cahaya suci telah menyebar ke seluruh Federasi AO, membawa kembali harapan bagi umat manusia menurut pria itu. Dia kemudian menyapa Rina dengan senang hati karena bergabung dengan seorang tentara pemberontak legendaris. Karena pengalaman tempurnya yang luas, Zep Fen berkomentar bahwa keduanya telah memiliki kehidupan yang panjang, meskipun Rina tidak setuju, merasa dia belum cukup tua untuk menyandang gelar itu. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Jen meminta untuk dibawa ke Dante, komandan kota. Dalam perjalanan, Zep Fen bertanya kepada Rina tentang apa yang dia ketahui tentang pemimpin lokal, dan dia tahu namanya adalah Dante, seorang keturunan keluarga kerajaan kuno dari Federasi AO yang menganggap dirinya seorang kaisar. Selain itu, dia adalah seorang pria yang cemburu, tidak percaya, dan obsesif yang melihat Jen sebagai ancaman. Zep Fen setuju dengan setiap kata yang diucapkan oleh petugas tersebut.
tetapi meminta Komandan Urza untuk memahami bahwa seluruh Cassiopeia merayakan kedatangannya meskipun sang kaisar yang mengaku tidak setuju. Tak lama kemudian, bala bantuan diterima oleh asisten Komandan Kubirei. Dia memberitahu mereka bahwa segala urusan yang perlu dibahas dengan Yang Mulia harus melalui dia terlebih dahulu. Setibanya di kantor pria itu, Dante mengeluh bahwa bala bantuan datang terlambat karena disepakati mereka akan tiba pagi ini. Karena itu, Dante ingin tahu apakah Jin dan Kubirei berniat membuat kaisar menunggu. Jin menjelaskan bahwa konvoi mereka diserang oleh makhluk mitos yang menyebabkan mereka membutuhkan waktu untuk merawat yang terluka dan memperbaiki kendaraan. Meskipun penjelasan tersebut, Dante tidak peduli dengan alasan dan bertanya apa yang dilakukan Komandan Urza di negara lain setelah merebut kembali ibu kotanya. Dalam pikirannya, Jin berniat meningkatkan kemuliaannya dengan mencuri pasukan Io. Komentar ini langsung mengenai komandan, tetapi dia tetap tenang menjelaskan bahwa Dante sendiri yang meminta bantuan pasukannya. Dante menjawab bahwa itu adalah bawahannya yang melakukannya atas inisiatif mereka sendiri. Tetapi komandan menganggap bahwa dia tetap tidak ingin dikuasai oleh makhluk celestial. Oleh karena itu, kemuliaan pribadi seorang pemimpin tidak penting di hadapan bahaya ini. Selain itu, dia menasihati sang kaisar yang mengaku sendiri untuk mencatat bahwa kredit untuk mengusir para penyerang bukan miliknya atau miliknya, melainkan milik rakyat dan pasukan mereka. Akhirnya, dia dengan tegas mengatakan bahwa jika Dante menginginkan kehormatan untuk dirinya sendiri, dia harus berperilaku dengan cara yang pantas untuk itu. Setelah pertemuan yang tidak menyenangkan ini, bala bantuan bergabung dengan petugas EO. Zepven memberitahu mereka bahwa hutan elf, desa Kurcaci, tempat persembunyian peri, dan pengadilan malaikat dianggap sebagai wilayah yang belum dijelajahi oleh manusia. Karena mereka tidak tahu di mana pahlawan celestial berada, Jen memimpin pencarian Alfreya, mengesankan bawahannya Dante yang mulai merasa iri terhadap keberanian orang asing itu. Dia meminta bala bantuan dari angkatan bersenjata EO, tetapi pemimpin lokal menolak untuk meminjamkan prajuritnya. Mengantisipasi keras kepalanya, Jin melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa dia datang untuk mempertaruhkan nyawanya bagi mereka yang berjuang untuk tanah mereka, mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari para pejuang federasi ini. Tentara Urza harus puas dengan makanan yang sangat buruk untuk makan malam. Kelompok Kai mendiskusikan asisten Dante, Kubirei. Ternyata Rin melihat sesuatu yang aneh tentang wanita itu. Begitu matahari terbit lagi, para tentara menuju hutan elf. Dante mengomentari asisten setianya bahwa Jin adalah komandan yang sangat sembrono, yang disetujui Kubirei, selalu marah karena para tentara lain merasa termotivasi oleh keberanian pengintrusi itu. Ketika Jen kembali dari ekspedisinya, dia berencana membuat peta hutan dan menjadwalkan pertemuan strategis. Keesokan harinya, komandan mengungkapkan rute patroli elf berdasarkan jejak yang mereka temukan kemarin, dan informasi ini memungkinkan dimulainya serangan terhadap Celestials. Meskipun tentara Eos termotivasi untuk bertempur, Dante sama sekali tidak senang melihat anak buahnya terpengaruh oleh karisma Jin. Kubirei menyarankan bosnya untuk mencapai prestasi besar yang cukup untuk memperkuat posisinya sebagai kaisar, dan menyarankan agar dia sendiri memimpin tentara di hutan elf. Mengadopsi ide ini setelah memberitahu penasihatnya, Dante memberitahu mereka bahwa dia sudah memiliki unit terbang yang menjelajahi hutan elf. Zepven berpikir bahwa ini mungkin menciptakan gesekan dalam koordinasi antara tentara Urza dan EO, tetapi Dante tidak peduli. Selain itu, dia memerintahkan agar operasi ini dirahasiakan. Sementara itu, Rin menimbulkan kecurigaan bahwa asisten komandan Dante, Kubirei, sebenarnya bukan manusia. Sementara itu, di atas sebuah bangunan aneh, ada sosok yang membawa boneka logam aneh di punggungnya mendekati para pendeta yang mencoba menghalau permusuhannya. Namun, tetua agung menjadi ketakutan dan penyihir lainnya terlempar jatuh. Setelah selamat dari jatuhnya, elf itu terbangun di sebuah kabin dan mendengar banyak suara di pikirannya melalui telepati. Suara-suara itu merasa lega karena pendeta Rairen selamat, tetapi mereka tetap sangat khawatir tentang tetua agung. Rairen meminta semua orang untuk tetap tenang, berjanji akan menjelaskan semuanya sekaligus begitu dia bertemu dengan Peri dan Kurcaci. Salah satu suara bertanya apa yang harus dilakukan dengan manusia yang ditangkap, tapi pendeta Rairen bahkan tidak tahu tentang situasi ini. Sedangkan batalion Jin, terakhir kali mereka berhubungan dengan Dante adalah kemarin pagi,
karena komunikasi terputus dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Kai percaya dia sedang dipengaruhi oleh seseorang dan dengan cepat curiga pada asistennya Kubirei, membayangkan dia mungkin adalah roh elf. Dia seorang mata-mata, tapi dia tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika benar, ini bisa berarti ada lebih banyak musuh di dalam pasukan EO, membuatnya penting bagi unit Urza untuk melakukan penyelidikan sendiri. Mengikuti jalur tersebut, mereka menemukan puluhan senapan EO berserakan di tanah, yang mungkin menunjukkan bahwa Dante dan batalionnya jatuh ke dalam jebakan. Lagi pula, ada lingkaran sihir yang digambar di pohon terdekat, meskipun Jin tidak menganggap jebakan ini terlalu sulit untuk dikenali. Namun, Kai menunjukkan bahwa bahaya sebenarnya ada di atas mereka. Saat melihat ke atas, Jin melihat tak terhitung daun, masing-masing dengan lingkaran sihir yang berbeda, dan menyadari kecerdasan makhluk langit. Jika Kai tidak mengingatkannya, dia mungkin akan mengiranya sebagai sinar matahari yang menembus dedaunan. Prajurit itu menyebutkan bahwa di dunianya ada catatan tentang teknik ini, yang memungkinkannya mengenali jebakan tersebut sebelumnya. Dia juga mencatat bahwa para elf sering menggunakan banyak jebakan, dan selalu menempatkannya berdekatan. Selain itu, Rin mencium aroma elf di dekatnya, membuat kelompok itu waspada tinggi. Mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh Kai, sang pemimpin bertanya apakah prajurit itu benar-benar tahu jalannya. Dan dia menjelaskan bahwa Rin menjalani pelatihan khusus untuk merasakan sihir yang memungkinkannya mendeteksi arah target mereka. Dipandu oleh aroma dari ras itu, entitas tersebut membawa para prajurit manusia ke sebuah bangunan yang sudah hancur, di mana aroma itu memudar. Tanpa peringatan, lingkaran sihir di tanah tiba-tiba aktif, memicu teleportasi yang membawa tim ke bagian lain dari hutan. Di tengah keterkejutan, Saki mengeluh bahwa Ashran menyentuh tangannya, tapi dia berargumen bahwa justru Saki yang menyenggolnya. Velan memerintahkan keduanya untuk diam di wilayah musuh dan tetap waspada sambil memindai semua sisi hutan misterius itu. Tiba-tiba seorang peri muncul di depan manusia sambil mengejar kupu-kupu hingga makhluk kecil itu menabraki Ashran dan jatuh ke tanah dalam keadaan pusing. Setelah pulih, peri itu bertanya dari hutan mana Ashran berasal, mengira dia mungkin seorang elf, meskipun dia tidak merasakan sihir apapun darinya. Ashran pun menjelaskan bahwa dia dan yang lainnya adalah manusia, membuat peri tersebut lari ketakutan karena takut dimakan. Dalam waktu singkat, dia sampai di sebuah desa yang dijaga oleh pemanah elf. Saat para manusia tiba, para elf menyiapkan panah mereka, tetapi seorang atasan memerintahkan mereka untuk menurunkan senjata. Pemimpin elf itu mengatakan bahwa dia tidak pernah membayangkan manusia bisa mengaktifkan portal tersebut. Dan Jin pun menjawab bahwa senang sekali bisa bertemu kembali dengan asisten Komandan Dante, atau lebih tepatnya, mata-mata langit. Kubirei bersikeras untuk dipanggil dengan namanya, sementara Jin ingin tahu apa yang terjadi pada Dante dan yang lainnya. Kubirei memberitahu mereka bahwa semuanya masih hidup, tapi mereka menghirup debu dari koloni tanaman yang bisa melumpuhkan, membuat mereka tak bisa bergerak selama beberapa hari. Jin menuntut agar para tawanan dibebaskan, tetapi sang elf menetapkan syarat. Manusia harus melawan para malaikat. Kai mempertanyakan syarat ini mengingat bahwa elf dan malaikat adalah sekutu bersejarah, namun Kubirei mengungkapkan bahwa mereka dikhianati oleh ras tersebut. Bagaimanapun, Reiren sedang menunggu para tamu, jadi mereka harus mengikuti elf tersebut ke dalam desa. Saat akhirnya mereka berhadapan dengan pendeta itu, dia berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya manusia memasuki desa elf, jadi mereka mungkin bisa bangga dengan pencapaian ini. Meskipun begitu, itu tidak berarti mereka diterima di sana. Terlepas dari itu, Reiren merasa penasaran apakah Ksatria Cahaya Suci dan pasukannya benar-benar mengalahkan Vanessa, sang permaisuri kegelapan. Ketika Jin mengonfirmasi, Reiren menyebutkan bahwa baju zirah yang dikenakan komandan manusia itu adalah pakaian buatan elf, dan dia ingin tahu bagaimana Jin mendapatkannya. Jin menjawab bahwa dia menemukannya 10 tahun yang lalu di perbatasan Federasi Urza, sebuah benda sihir yang dicuri oleh iblis dari bangsa langit. Unitnya menyergap musuh-musuh itu dan baju zirah tersebut termasuk di antara barang rampasan. Karena tidak ada elf yang terbunuh dalam prosesnya, Reiren mengesampingkan masalah itu dan mengusulkan kesepakatan dengan para manusia. Jika para tawanan dikembalikan, pendeta itu ingin Jin dan pasukannya menyelamatkan tetua agung dari tangan Lord Elfria.
Kai terkejut mengetahui bahwa pahlawan langit sendiri menangkap sosok yang begitu penting bagi bangsa elf. Begitu juga Rayren yang kebingungan. Dia teringat bahwa entitas itu dulu sangat baik dan hangat. Namun suatu hari Alfreya memutuskan bahwa elf, kurcaci, dan peri harus tunduk kepada para malaikat yang memicu pemberontakan besar-besaran. Rayren menemani tetua untuk mewakili ras-ras tersebut dan mengajukan permohonan kepada pahlawan langit, tetapi dia menolak untuk mendengarkan dan bahkan menangkap tetua agung. Kai mempertanyakan apakah seorang elf tidak bisa langsung menghadapi para malaikat dan melakukan penyelamatan, dan sang pendeta mengiyakan hal itu. Namun, Rina mengemukakan kemungkinan bahwa cerita ini bisa saja jebakan, karena penyergapan gabungan oleh elf dan malaikat bisa menghancurkan perlawanan manusia. Untuk membuktikan kebenaran kata-kata sang pendeta, Kyubirei menawarkan nyawanya sendiri dengan menemani para manusia ke istana para malaikat. Jika mereka merasa bahwa Rayren telah berbohong, mereka bisa membunuh Kyubirei kapanpun mereka mau. Meskipun ini adalah tindakan yang berani, Rina segera menolak, mengatakan bahwa nyawa pendeta elf tidak bisa lebih berharga daripada 6 pejuang manusia dan 20 sandera. Oleh karena itu, elf tersebut harus meningkatkan jumlah nyawa di pihaknya, jadi dia menawarkan dirinya sebagai jaminan. Kyubirei sangat terpukul karena ini akan menjadi kerugian besar mengingat ketidakhadiran tetua agung, tetapi Rayren bersikeras, mengatakan bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk menyelesaikan situasi, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Penting untuk mencegah perang antara makhluk langit. Jadi, sang pendeta memerintahkan para kurcaci dan peri yang bersembunyi di hutan untuk kembali ke tempat mereka dan menahan diri dari menyerang untuk sementara waktu. Selanjutnya, dia memanggil peri kecil bernama Silk, yang sebelumnya ditemui oleh para pejuang. Silk mengucapkan mantra yang membuat bunga teratai raksasa mendekat ke tepi, tempat para manusia bisa duduk sambil mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Saat malam tiba, Kai memperhatikan Rin yang tertidur di perkemahan mereka. Rayren tidak mengerti mengapa para manusia tetap terjaga, padahal mereka seharusnya menyalakan api unggun karena baik dia maupun elf lainnya tidak berniat menyerang saat mereka tidur. Mendengar hal ini, Kai sedikit menurunkan kewaspadaannya. Rayren kemudian menyebutkan bahwa dia mendengar dari Jin bahwa pemuda dan gadis yang sedang tidur sekarang adalah orang-orang yang mengalahkan Vanessa. Dan dia ingin tahu bagaimana hal itu mungkin terjadi, serta apakah metode yang digunakan oleh pemuda itu juga akan efektif melawan Alfreya. Bagaimanapun, begitu mereka mencapai istana para malaikat, mungkin akan ada konfrontasi dengan penguasa langit. Pada saat itu, jika tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan sang penguasa, semua orang akan mati. Dengan itu, Rayren berdiri dan memperingatkan Kai bahwa jika dia pernah melarikan diri karena takut, dia tidak akan diizinkan meninggalkan hutan ini dengan selamat. Meskipun Kai memahami sikap sang elf, dia tidak memiliki jawaban yang dicari Rayren. Meskipun begitu, dia bertanya apakah Rayren tahu sesuatu tentang seorang manusia yang dikenal sebagai pahlawan Sith. Namun, pendeta itu tidak tahu apa-apa, yang semakin mengurangi harapan Kai untuk mengetahui kebenaran tentang legenda ini. Dia teringat bahwa Vanessa pernah menyebut nama pahlawan itu, sesuatu tentang reinkarnasi global yang diprediksi oleh Sid, dan bahwa Kai harus menemukan orang yang bertanggung jawab atas provokasi reinkarnasi ini, karena hal itu akan mengubah dunia sepenuhnya. Menurut Permaisuri Kegelapan, kemungkinan besar pihak yang bertanggung jawab adalah salah satu dari 3 pahlawan yang tersisa. Saat fajar menyingsing, para manusia berkumpul dalam unit pencarian yang ditunjuk untuk memasuki istana malaikat. Satu-satunya harapan Saki adalah agar komunikasi dengan markas berfungsi selama misi ini. Karena seperti yang disebutkan oleh sang elf, istana itu berada di puncak pohon raksasa, dan manusia bahkan tidak bisa melihat lokasinya. Pada saat ini, Rayren menggunakan trik ganda untuk mentransfer sekutu baru mereka, yang mendorong Kai untuk bertanya apakah elf tersebut sedang berlatih metode ini untuk digunakan melawan manusia. Namun, sang pendeta menjelaskan bahwa tidak ada yang takut pada manusia, hanya pada iblis, roh, dan makhluk mitos. Menanggapi pernyataan yang agak meremehkan ini, Kai mencatat bahwa dulu para iblis juga berpikir begitu. Meskipun begitu, dia menunjukkan bahwa para malaikat kemungkinan besar menempatkan sebagian besar pasukan mereka di perbatasan, sehingga istana mungkin kurang dijaga. Saat pria itu berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan,
Sang elf mengakui bahwa mereka tidak mengalahkan Vanessa secara kebetulan. Tetapi Kai melangkah lebih jauh dengan menyebutkan bahwa dia mengenal seorang manusia yang sendirian mengalahkan 4 pahlawan dari ras lain. Setelah itu, mantra diaktifkan, memindahkan kelompok tersebut ke puncak pohon tempat istana para malaikat berada. Di atas sana, bau api dan asap yang menyengat memenuhi udara, dan malaikat-malaikat yang terbakar mengelilingi tanah tempat para manusia berdiri. Meskipun begitu, Rayren menyadari bahwa para korban belum mati. Namun Kai percaya sudah waktunya memanfaatkan pembantaian ini, karena jalan di depan mereka tampak jelas. Dipandu oleh pendeta, mereka berhasil menavigasi melalui berbagai tahap istana, sesuatu yang akan sangat sulit dilakukan tanpa bantuan Rayren, seperti yang diakui Rina. Namun, saat mereka semakin dalam ke dalam struktur, kelompok itu diserang oleh tornado kecil yang memotong dan menghancurkan lantai di bawah mereka. Di sumber kekuatan ini berdiri seorang malaikat yang mendeteksi bau busuk dari tempat ini, terutama dari seorang kenalan lama, Rayren. Setelah memeriksa wajah entitas tersebut dengan seksama, elf itu tahu bahwa itu adalah malaikat perang Vicious, dan hatinya dipenuhi kesedihan melihat bahwa bahkan malaikat yang dia percayai telah bergabung dalam pengkhianatan terhadap rasnya. Vicious menyatakan dirinya sebagai pelayan Alfreya, penguasa langit, bersikeras bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan kehendaknya. Dan bahwa malaikat-malaikat yang terbakar di pintu masuk adalah pengkhianat bodoh yang menentang perintah pemimpin agung. Berbicara tentang hal itu, malaikat tersebut memperingatkan bahwa segera tetua agung dari para elf akan dieksekusi sebagai peringatan bagi ras-ras lain yang akhirnya akan mengerti bahwa mereka harus tunduk pada para malaikat. Menentang tuntutan ini, Rina memimpin Ashran dan Saki melawan malaikat itu. Sementara Kai, Jin, dan Rayren melanjutkan misi mereka. Vicious berusaha menghalangi jalan manusia, tetapi para penembak berhasil mencegah reaksinya. Bagi malaikat itu, sangat konyol berpikir bahwa ras inferior ini bisa melawan para malaikat, dan Velan membalas bahwa mereka sudah cukup mendengar hal itu. Di lantai di atasnya, kelompok yang ditugaskan melanjutkan misi menghadapi malaikat lain yang menjaga area tersebut. Rin menangkap palu raksasa entitas tersebut untuk menghindari dihancurkan dan melemparkan musuhnya jauh-jauh. Rayren melihat makhluk ini dan mengenali Raffaello yang marah karena pemberontakan elf terhadap tuannya. Kali ini, Rin memastikan bahwa dia bisa menangani ancaman ini sendiri, sementara sisa kelompok harus melanjutkan. Tanpa menunda, 3 anggota yang tersisa mencapai lantai berikutnya di mana Rayren menggambar lingkaran sihir di setiap pilar. Kai menyimpulkan bahwa Alfreya melindungi dirinya dengan puluhan penghalang, sementara Jin meminta maaf kepada pria itu karena meninggalkan pertarungan melawan Vanessa kepadanya. Kali ini dia berjanji untuk bertempur bersamanya. Setelah lingkaran digambar, sang elf mengaktifkan kekuatannya dan mentransportasi duo tersebut ke tempat di mana tetua agung dipenjara. Selain tetua, Alfreya melayang di udara menuntut kepatuhan dari makhluk inferior yang tidak memiliki sayap dan harus menengadah ketika melihat ke langit. Menurutnya, semua berkat berasal dari langit dan diberikan kepada bumi, tetapi dia menginginkan agar hanya para malaikat yang menerima berkat ini. Keesokan harinya, Rayren membawa mereka ke pohon abadi raksasa yang di atasnya seharusnya ada istana malaikat. Dia membuka gerbang ajaib yang rumit untuk membawa mereka ke dalam istana. Begitu masuk, mereka langsung dihantam bau menyengat dari sesuatu yang terbakar dan menemukan bahwa seluruh bagian dalam istana sudah terbakar habis, dengan para penjaga malaikat yang sudah mati. Meskipun begitu, mereka tetap melangkah maju dari lantai ke lantai, sampai mereka diserang oleh malaikat perang bernama Vicious, yang memanggil mereka bau. Rayren merasa kecewa karena bahkan Vicious pun telah berbalik melawan para elf. Dia lalu bertanya apakah Vicious yang membunuh semua malaikat sebelumnya, yang dibenarkan Vicious dengan menjelaskan bahwa mereka tidak setia pada Lord Alfreya. Vicious kemudian menambahkan bahwa eksekusi tetua agung juga akan segera dilakukan sebagai pesan bagi para elf, kurcaci, dan peri. Dia memulai serangan, tetapi Kai berhasil menahannya, diikuti oleh tembakan peluru dari Saki dan Ashrain. Rina juga bergabung dan mendesak Jin, Kai, Rin, dan Rayren untuk terus maju, sementara mereka menutupi mereka. Namun, saat mereka mencoba melarikan diri, malaikat berzirah lainnya yang dikenali Rayren sebagai Raphael muncul dan memojokkan Rin. Rin berteriak bahwa dia bisa menangani Raphael, dan yang lain harus terus maju.
Akhirnya, Jean, Rayren, dan Kai berhasil sampai ke lantai paling atas yang kosong, di mana Rayren mulai membongkar penghalang-penghalang magis untuk mencoba mencapai Alfreya. Sambil menunggu kedatangan Sang Lord, John meminta maaf karena membiarkan Kai melawan Vanessa sendirian dan mengatakan bahwa kali ini dia akan bergabung dalam pertempuran. Setelah beberapa waktu, Rayren berhasil mengaktifkan gerbang teleportasi dan membawa mereka ke tempat Tetua Agung ditahan. Mereka menemukan Tetua Agung terkurung dalam kristal merah raksasa, tapi dia masih sadar di dalamnya dan merasa lega sekaligus khawatir melihat Rayren di sana. Suara dari belakang mereka menggema, mengatakan bahwa surga dipenuhi amarah karena makhluk-makhluk rendah di bumi tidak mematuhi kata-kata malaikat. Suara itu ternyata milik Lord Alfreya yang melanjutkan pidato fasisnya dengan mengatakan bahwa semua berkah datang dari surga dan diberikan kepada bumi, namun hanya malaikatlah yang pantas menerima berkah itu. Mereka semua melihat ke atas dengan ketakutan saat Lord Alfreya memanggil kekuatannya dan memulai serangannya. Di lantai bawah, Vicious menyerang Rina dan teman-temannya dengan ganas menggunakan bilah anginnya. Namun mereka semua berhasil menghindar. Sementara Rina memutuskan untuk membalas dengan menyerang Vicious menggunakan pedang apinya yang menyala-nyala. Vicious berhasil menangkis serangan itu dan mendorong Rina mundur, sambil menyadari bahwa pedang Rina bukan buatan manusia, melainkan terbuat dari sihir elf. Itulah mengapa pedang itu begitu kuat, tapi Vicious tidak terlalu peduli dengan semua simbolisme itu dan berjanji pada Rina bahwa dia akan menghancurkannya dan teman-temannya di sini dan sekarang. Di lantai atas, Rin berusaha sekuat tenaga dan berhasil menjepit Raphael di bawah tumpukan batu besar. Tapi Raphael jauh lebih kuat dari itu dan hanya bangkit dari debu tanpa terluka sedikit pun. Dia memuji Rin karena cukup kuat untuk menghadapi dirinya. Namun Rin merasa sedikit takut melihat bahwa meskipun sudah berusaha keras, dia hampir tidak bisa menggores malaikat berzirah itu. Di lantai atas, Alfreya mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan manusia rendahan atau ras lainnya, dan mengumumkan bahwa eksekusi Tetua Agung akan dilakukan sekarang. Rayren teringat saat-saat dia bermain bersama Alfreya dan langsung berlari ke arahnya sambil mengutuk dan memintanya untuk berhenti. Tapi Alfreya tidak peduli dan dengan santai menciptakan pedang sihir raksasa dari udara kosong, lalu menembakkannya ke arah pendeta kuil yang malang itu. Jin menghunus pedangnya untuk bertahan, tapi Kai lebih cepat darinya dan bergegas maju, sepenuhnya menahan serangan itu dan menyelamatkan nyawa Rayren. Alfreya terlihat terkesan dan bertanya kepada Kai dari ras mana dia berasal, karena dia cukup kuat. Tapi Kai menjawab bahwa dia berasal dari ras terlemah, yaitu manusia tanpa sihir. Alfreya bingung mendengarnya dan bertanya mengapa manusia mau membela elf. Tapi Kai tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan semua politik itu dan menyuruh Alfreya mundur karena pedang di tangannya bukan senjata biasa. Sebab dia telah mengalahkan Ratu Iblis, Vanessa, dengan pedang ini. Alfreya tertawa dan menganggapnya remeh, dengan mengatakan bahwa Vanessa hanyalah iblis kotor yang bodoh yang tidak tahu cara memimpin pasukan dengan baik. Kai nggak mau dengerin omong kosongnya dan langsung nyebut dia sebagai diktator, karena nggak peduli sama bawahannya sendiri. Tapi si malaikat malah ketawa, ngaku kalau dia adalah yang paling penting dan suci di dunia ini. Jadi dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau. Jin nggak mau ketinggalan. Jadi dia nembakin panah langsung ke arah si malaikat yang langsung bikin perisai ajaib di depannya. Tapi yang bikin kaget, serpihan panah yang pecah malah berhasil menggores pipi si malaikat sampai keluar darah. Dia langsung ngeliat Jin dan nanya kenapa dia pakai busur peri. Dan apakah Jin tahu apa yang bisa dilakukan busur itu ke tubuh manusia? Jin langsung nyela, bilang kalau dia tahu busur itu nyedot sumber hidupnya buat energi. Tapi dia oke-oke aja selama dunia bisa jadi damai. Kai baru pertama kali dengar soal ini, tapi Jin janji bakal jelasin nanti. Sementara si malaikat bikin bola petir raksasa dan nembakin ke Jin, yang cuma berdiri aja tanpa terluka sedikit pun. Si malaikat bingung, tapi Jin ngaku kalau dia juga punya armor peri khusus yang bisa ngelindungin dia dari serangan sihir, bahkan dari para pahlawan. Hal ini membuat malaikat itu kesal karena dia tidak suka fakta bahwa manusia rendahan memakai sesuatu yang diciptakan untuk para malaikat. Jadi dia menciptakan lingkaran sihir yang lebih besar lagi dan mencoba untuk menghabisi mereka semua. Namun, Rayren segera menggunakan sihirnya untuk menciptakan perisai berbentuk kubah yang melindungi mereka dari kematian, membuat Kai terkesan.
Rayren menatap Kai dan tersenyum, mengatakan bahwa dia tidak ingin berutang budi pada mereka. Jadi Kai memutuskan untuk bekerja sama dengannya agar bisa membebaskan tetua terlebih dahulu. Mereka berdua berlari menuju kristal raksasa. Saat Alfreya menciptakan sebuah tombak dan melemparkannya ke arah Rayren, dia langsung mengeluarkan jubahnya dan mencoba menggunakannya sebagai perisai sihir. Tapi tombak itu menembus jubah tersebut dan hampir saja membunuhnya. Jika saja Kai tidak menahan tombak itu dan membelahnya menjadi dua. Alfreya merasa kesal dengan manusia pengganggu ini, sementara Rayren segera berlari mendekati kristal untuk mencoba membebaskan dengan pisau elf khusus miliknya. Namun, prisma itu terlalu kuat dan pedangnya malah patah, membuat Rayren jatuh kebingungan. Rayren menyadari bahwa Alfreya telah menggunakan 4 senjata kelas pahlawan yang berbeda. Pertama, tongkat sihir, lalu lonceng, kemudian bola energi yang sangat kuat, dan terakhir, penjara kristal yang luar biasa kuat ini, yang bahkan tidak bisa dihancurkan dengan senjata elf. Dia bertanya-tanya apakah senjata-senjata ini yang merusak Alfreya, membuatnya bertingkah seperti ini. Tapi Alfreya hanya tertawa, mengklaim bahwa dia berperilaku seperti ini karena dia tidak butuh Rayren lagi, karena dia sudah menemukan bawahan baru untuk menggantikannya. Tiba-tiba, sebuah portal gelap terbuka di bawahnya dan robot aneh yang hampir dihancurkan oleh Vanessa muncul dari dalamnya, membuat Kai terkejut dan bertanya-tanya apa hubungan di antara mereka. Kembali ke lantai tengah, Rin mencoba peruntungannya melawan ksatria raksasa yang tampaknya menikmati pertarungan dengannya. Karena dia tidak terlalu menganggap Rin serius dan mulai menghajarnya ke lantai seperti bola pingpong. Hal ini membuat Rin marah, jadi dia mengisi tinjunya dengan energi sihir dan melayangkan pukulan indah ke wajah Raphael, yang bahkan membuat Mike Tyson pun akan bangga. Topeng Satria itu pecah, tapi dia tampaknya tidak marah dan malah duduk di lantai, menerima kekalahannya. Rin merasa cukup bingung karena dia yakin Raphael jauh lebih kuat. Tapi pria itu mengaku bahwa dia kehilangan semangat bertarung sejak Alfreya berubah perilaku. Dan sejak hari itu, dia dan Vicious sudah mencari momen yang tepat untuk meninggalkan sisi Alfreya dan menjadi netral. Di lantai bawah, Rina masih bertarung melawan Vicious yang terbang dengan cepat, menghindari peluru-peluru mereka, tapi Ashrain melemparkan granat tangan yang membuat Vicious terkejut sesaat. Cukup untuk Rina mendekat sambil menyiapkan pedangnya. Vicious langsung menjatuhkan senjatanya, mengakui bahwa dia kalah dalam duel itu, dan berharap mereka beruntung menyelamatkan teman-teman mereka. Sementara itu, robot itu maju ke depan dan menggunakan ledakan sonik yang menghancurkan seluruh arena dan melemparkan Jin ke udara. Sementara Kai berjuang untuk tetap bertahan di posisinya. Untungnya, Rin datang menyelamatkan dan menangkap Jin, yang kemudian mulai menembak ke arah robot, mencegahnya melakukan serangan lagi. Mereka semua berkumpul kembali, sementara Kai bertanya pada Alfreya apakah dialah yang menyebabkan kehancuran dunia ini. Tampaknya Alfreya tidak tahu apa yang dibicarakan Kai, yang semakin membingungkan karena Vanessa pernah memberi petunjuk bahwa salah satu pahlawan bertanggung jawab atas semua ini. Kai kemudian bertanya apakah Alfreya mengenal pahlawan manusia yang dikenal sebagai Sith Sang Hebat, dan ini sepertinya membuatnya sedikit mengingat. Saat dia mengulang nama itu, sebelum memegangi kepalanya mencoba mengingat siapa pria tersebut. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih lanjut, robot itu menggunakan tentakel-tentakelnya untuk menempelkan malaikat ke salah satu pilar. Benar-benar mengejutkan Alfreya. Robot Tesla mulai berbicara dengan suara AI, mengklaim bahwa kata tabu telah digunakan yang mempengaruhi otak malaikat surgawi, yang berarti dia tidak lagi sempurna untuk dunia ini. Segera, sebuah portal gelap muncul dari bawahnya dan mulai menelannya, sementara berjuang untuk bebas. Kai dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri dan kebingungan saat malaikat terkuat dan pahlawan seluruh surgawi perlahan-lahan ditelan oleh portal, meninggalkan tidak ada jejaknya. Kai mengingat bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat portal, dan dia tidak yakin apakah dia akan bisa keluar darinya, sama seperti yang terjadi dengan Vanessa, tapi Vanessa berhasil mengalahkan robot tersebut. Dia berdiri di sana dengan pedangnya masih terhunus, bertanya-tanya apakah semuanya sudah berakhir, tapi jelas sekali bahwa belum. Tiba-tiba, sebuah sinar cahaya gelap menyembur dari tanah, dan malaikat Alfreya muncul bersama cahaya itu, berteriak kesakitan, tapi segera dia berhenti bergerak. Warna sayapnya juga berubah, sementara suara robot terdengar dari dalam tubuhnya.
mengklaim bahwa dia telah mengendalikan pahlawan tersebut sepenuhnya. Ini membawa kembali ingatan Kai tentang saat dia dipindahkan ke dunia ini. Saat dia juga mendengar robot itu mengklaim bahwa seluruh dunia sedang dikendalikan. Alfreya yang sudah terkorupsi mengklaim bahwa dunia ini harus dihancurkan dan mulai mengumpulkan bola api besar untuk menyerang mereka. Rin segera maju dan menciptakan perisai yang memberikan perlindungan bagi mereka. Tapi kekuatan Alfreya terlalu kuat untuk dia tangani, sehingga perisai itu hancur dan meledakkan semua orang ke tanah. Saat debu mereda, mereka semua berjuang untuk bangkit. Sementara Rayron tampak benar-benar terkejut melihat Alfreya yang terkorupsi dan berteriak padanya untuk kembali mengendalikan tubuhnya karena dia tidak bisa membiarkan Elon Musk mengendalikan dirinya seperti ini. Namun, Alfreya tidak bisa. Dia tidak bisa mendengar Rayron, dan robot itu mengklaim bahwa dia tidak butuh orang-orang lemah seperti Rayron lagi, sambil mengumpulkan ledakan lain yang ditujukan kepada mereka. Rayron segera menciptakan serangkaian 7 perisai yang merupakan sihir pertahanan terkuatnya dan berhasil memblokir ledakan itu dengan cukup mudah. Namun, Alfreya segera mengeluarkan pedang ilahi dan menerjang ke arahnya, menghancurkan semua perisai yang menghalanginya untuk mencapai Rayron. Untungnya, Kai berhasil mencegatnya saat pedang mereka bertemu. Dia berteriak agar Alfreya kembali sadar karena rasnya membutuhkannya. Tapi Alfreya menyuruhnya diam, mengatakan bahwa manusia seperti Kai tidak akan tahu apa-apa tentang dirinya. Kai dengan marah mendorongnya kembali dan berteriak bahwa dia bahkan bukan pahlawan sejati lagi, melainkan tiruan murah dari seorang pahlawan yang dikendalikan oleh robot Tesla yang mungkin dibuat di pabrik sweatshop Cina. Mereka semua cepat-cepat bergerak ke belakang Kai, mengetahui bahwa dia satu-satunya yang cukup kuat untuk melawan Alfreya dalam keadaan ini. Sementara mereka juga harus memastikan Rin tidak mengalami cedera lebih lanjut, karena dia sudah menghabiskan sebagian besar tenaganya dalam pertarungan sebelumnya. Kai terlibat dalam perkelahian habis-habisan dengan Alfreya yang terus-menerus menangkis serangannya. Tiba-tiba dia menyadari ada yang aneh dengan pedang Alfreya. Dia sadar bahwa pedangnya memiliki sihir khusus yang langsung memperbaikinya dalam sekejap jika patah. Alfreya tersenyum saat Kai menyadari bahwa ketika Alfreya menembus semua penghalang ilahi, pedangnya pasti telah patah, tapi selalu langsung diperbaiki. Alfreya tertawa, mengklaim bahwa kekuatan ini membuatnya layak menjadi pahlawan semua ras. Dia mundur dan mulai mengumpulkan sihirnya, sementara Kai bersiap untuk melawan. Tak disangka, Alfreya menciptakan pedang besar ethereal di atasnya dan menebaskannya dengan seluruh kekuatannya ke arah Kai. Kai berhasil menghindar, menangkis serangan itu ke samping, tetapi Alfreya segera mengarahkan pedang itu kembali padanya. Kai hampir tidak bisa menangkisnya, yang memberinya sedikit celah untuk bergegas menuju Alfreya dan mencoba menghabisinya. Namun, malaikat itu jauh lebih cepat dari yang dia duga, dan Alfreya langsung terbang menghindar. Jean menyadari bahwa dalam hal murni kemampuan bermain pedang, Kai lebih baik daripada Alfreya. Tapi kekuatan ilahi yang dimiliki Alfreya benar-benar bermasalah. Malaikat itu melemparkan pedang raksasanya yang mendarat di belakang Kai, dan tiba-tiba seluruh platform mulai bergetar dan retak menjadi potongan-potongan kecil. Kai sadar bahwa platform tersebut benar-benar runtuh, jadi dia mencoba memaksa pertarungan dengan Alfreya untuk menyelesaikannya. Tapi, Alfreya lebih pintar dan menggunakan perisainya untuk mencoba memblokir semua serangan Kai. Namun, Kai meningkatkan intensitasnya dan berhasil menembus perisai itu, kemudian mengayunkan pedang besar ke dada Alfreya, membuatnya berdarah. Ini benar-benar membuat malaikat itu kesal, lalu dia menangkap Kai di leher, memaksa pedang keluar dari tangan Kai, sementara Kai berjuang untuk bernapas, menyadari bahwa ini mungkin akhir baginya. Untungnya, Jean dan Rayron akhirnya memutuskan untuk membantu dan mengisi serangan sihir gabungan melalui busur panjang buatan elf milik Jean. Jean membidik dengan hati-hati dan menembak ke arah Alfreya, yang terkena pedang raksasa yang mendarat di dadanya. Busur panjang buatan elf Jean terlihat di udara saat panah raksasa itu melesat melewatinya, menghancurkan pilar-pilar di belakangnya. Kai jatuh ke lantai, terengah-engah mencari udara, sementara Alfreya berdiri di sana dengan satu lengan hilang dan semua sel otaknya. Dia benar-benar marah melihat semua tikus ini, jadi dia mulai mengumpulkan kekuatan dalam kemarahan. Namun, Kai cerdik dan melanggar aturan pertarungan dengan tidak membiarkan lawannya mengumpulkan kekuatan. Dia langsung menggunakan gerakan jujitsu canggihnya dan meninju dada Alfreya,
menjatuhkannya ke lantai. Tampaknya itu berhasil, karena ada pilar cahaya emas besar yang muncul dari tubuh Alfreya. Ketika Rayren berlari mendekatinya, dia menyadari bahwa pahlawan para malaikat itu telah kembali sadar. Alfreya terbaring di sana, berdarah dan sekarat, sementara Rayren memeluk kepalanya di pangkuannya. Dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan dan menyuruh mereka semua untuk segera kembali ke tempat yang aman, karena area ini akan runtuh menjadi debu sebentar lagi. Alfreya lalu meminta Rayren untuk memberitahu semua orang dari ras mereka bahwa semua ini adalah kesalahannya. Kemudian dia menoleh ke arah Kai dan mengatakan bahwa dia ingat pernah bertemu dengan pahlawan manusia, Sid, yang tampak sangat frustrasi dan mengklaim bahwa alasan reinkarnasi dunia adalah kebencian. Alfreya kemudian mengakui Kai, mengatakan bahwa meskipun dia hanya seorang manusia lemah, dia berjuang untuk para elf dan cukup kuat untuk hampir mengalahkan juara para malaikat sendirian. Dia mengatakan kepada Kai bahwa satu-satunya cara dunia bisa menjadi damai adalah jika kebencian di antara ras-ras yang berbeda benar-benar dihancurkan. Dengan kata-kata terakhir itu, sang pahlawan lenyap menjadi debu. Mereka semua berhasil melarikan diri dengan aman dari istana terbang itu dan kembali ke daratan, di mana Kai bertanya kepada para malaikat tentang kapan Alfreya mulai bertingkah aneh. Mereka semua menjawab bahwa mereka mulai melihat perubahan pada dirinya sejak dia bertemu dengan benda aneh semacam robot Tesla itu. Kai bertanya-tanya mengapa robot Tesla itu menyerang Alfreya, padahal seharusnya dia adalah bawahan Alfreya. Dan dia teringat bahwa robot itu juga mengawasi Rin saat pertama kali dia bertemu dengannya. Dia melihat Rin yang tidak sadarkan diri di pelukannya, bertanya-tanya apakah dia akan diserang lagi oleh robot itu. Kai membawanya ke sebuah gua, di mana Rin akhirnya terbangun dan langsung memeluknya, mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk di mana dikejar-kejar oleh robot itu. Robot yang jahat. Kai mengatakan kepada Rin untuk tidak khawatir karena dia akan selalu ada di sana untuk melindunginya. Sementara itu, Jean yang juga ada di sana akhirnya bertanya tentang ras apa sebenarnya Rin berasal. Akhirnya, Rin mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak tahu dari ras mana dia berasal dan meminta maaf kepada Jean karena telah menyembunyikan fakta ini darinya. Namun, Jean mengatakan padanya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Karena Rin telah membantu manusia sejak dia datang ke dunia ini, dan Jean sepenuhnya mempercayainya. Kai bertanya apakah mereka sebaiknya memberitahukan informasi ini kepada orang lain. Tapi Jean berpendapat bahwa mereka harus menyimpan informasi ini di antara mereka untuk mencegah gosip sementara ini. Ini menjadi rahasia kecil mereka, dan keesokan harinya, manusia dan ras elf membuat perjanjian di antara mereka. Mereka mencapai kesepahaman bahwa selama beberapa tahun ke depan, manusia tidak akan memasuki hutan yang diperuntukkan bagi para elf, kurcaci, dan ras lainnya, sementara mereka tidak akan bertarung melawan manusia. Jean menyetujui kesepakatan ini dan berjanji bahwa tidak ada satupun manusia yang akan melanggar janji ini. Sementara tetua desa berjanji hal yang sama, membentuk gencatan senjata di antara mereka. Setelah itu, tetua desa memberikan beberapa hadiah untuk manusia. Jean sangat senang melihat bahwa pedang buatan elf miliknya yang sebelumnya rusak parah telah diperbaiki dengan sangat ahli, sementara Kai menerima sebuah kotak berisi peluru pembatal sihir yang dibuat oleh para kurcaci. Kai hampir tidak bisa percaya bahwa sekarang dia memiliki senjata buatan elf di tangannya, dan dia sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Tetua desa kemudian bertanya kepada Jean, apakah dia akan mencoba menaklukkan ras-ras lain sekarang. Tapi Jean dengan hormat menjawab bahwa dia ingin merahasiakan rencananya untuk saat ini. Tetua desa mengerti hal itu, namun mengatakan bahwa untuk mencapai wilayah-wilayah tersebut, mereka harus melewati hutan, dan pasti membutuhkan seorang pemandu jika tidak ingin tersesat. Jean setuju bahwa mereka mungkin bisa tersesat di hutan, tapi dia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Tetua desa tersenyum dan berkata bahwa dia ingin menawarkan seorang pemandu elf untuk membantu mereka melewati hutan dengan aman. Hal ini benar-benar mengejutkan Jean, yang bertanya mengapa tetua desa mau melakukan itu untuk manusia. Tetua desa menjawab bahwa dia hanya ingin sampai ke gurun. Mari kita lihat lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Alfreya. Malaikat gemuk itu menjawab bahwa beberapa tahun yang lalu, pahlawan dari kaum berbulu, yang dikenal sebagai Fang King, muncul di hutan terdekat dan Alfreya pergi ke sana untuk menghadapinya.
Mereka berbicara selama beberapa jam sendirian tanpa ada bawahan, jadi tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi sepertinya mereka tidak sedang bertarung. Tak lama setelah itu, robot Tesla muncul di samping Alfreya. Tetua desa mengungkapkan bahwa alasan mereka menyediakan seorang pemandu untuk manusia adalah karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya dibicarakan Fang King. Rayren kemudian memberitahu tetua desa bahwa dengan kesepakatan ini, pemandu tersebut pada dasarnya akan menjadi sandera bagi manusia. Karena jika gencatan senjata antara manusia dan elf rusak, pemandu akan menjadi yang pertama dieksekusi. Jadi, siapa di antara elf yang akan rela menjadi sukarelawan untuk tugas ini? Yang mengejutkannya, tetua desa tersenyum dan menjawab bahwa Rayren sendiri telah dipilih untuk memandu manusia. Rayren sebenarnya tidak ingin menjadi sandera dan bertanya kenapa harus dia yang memandu manusia. Tapi tetua desa menjawab bahwa dia terlihat terlalu nyaman dengan Kai. Dan itulah mengapa dia cocok untuk memandu Kai juga. Rin tidak suka melihat kedekatan ini dan menyuruh Rayren untuk menjauh dari cowoknya. Sementara Kai menjawab bahwa dia tidak keberatan kalau Rayren menjadi pemandu. Jadi diputuskan bahwa Rayren akan menjadi pemandu mereka. Beberapa hari kemudian, Jin kembali ke markas besar dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin pasukan pemberontak di sana. Dia memberitahu mereka tentang kemajuan yang telah mereka capai dan mengatakan bahwa dia dan kelompoknya akan bergerak maju ke area berikutnya untuk memastikan kemenangan bagi manusia. Namun, sang komandan tampaknya tidak terlalu puas dengan rencana tersebut. Dia mengatakan bahwa sampai sekarang, ras-ras lain tidak menganggap manusia sebagai ancaman, dan itulah sebabnya strategi serangan mendadak Jin berhasil. Tapi sekarang, karena mereka telah mengalahkan dua ras besar yaitu iblis dan malaikat, dua ras lainnya akan siap menghadapi mereka. Dia menegaskan bahwa Jin harus mengubah taktiknya untuk pertempuran yang akan datang, dan menyarankan agar dia bergerak menuju area yang dikendalikan oleh para roh. Dia juga mengatakan bahwa Jin sebaiknya bertemu dengan seorang komandan bernama Baal di sana, yang tampaknya sudah dikenal oleh Rina, karena menurutnya Baal adalah seorang komandan yang sudah berpengalaman dalam pertempuran. Sang komandan mengatakan bahwa Baal adalah seorang komandan yang sudah teruji dalam pertempuran dan sangat berpengalaman di medan perang. Komandan tersebut memberitahu mereka bahwa mereka harus segera berangkat sebelum para roh memutuskan untuk bergerak lebih dulu dan menempatkan mereka dalam situasi yang buruk. Sementara itu, Rati lagi duduk santai di pinggir air terjun, nungguin kedatangan pahlawan roh, Kyoko. Pas Kyoko sampai, Rati mulai ngobrol soal betapa mengejutkannya Vanessa jadi yang pertama jatuh. Terus kematian Alfreya yang benar-benar mengecewakan karena dia gagal ngendaliin Rasterizer gara-gara usahanya yang setengah-setengah. Nah, sekarang tinggal Rati dan Kyoko yang jadi pahlawan terakhir yang masih bertahan. Jadi Rati pengen banget memanfaatkan kesempatan ini buat ngilangin pahlawan roh dari muka bumi. Begitu dengar itu, Kyoko langsung kabur cepet banget. Tapi Rati ngejar dan tendang dia jatuh sebelum mencoba nginjek dia ke tanah. Sebagai balasan, Kyoko berubah jadi gumpalan air dan ngebungkus Rati buat nyoba mencekiknya. Tapi Rati ngeluarin aura api yang ngusir airnya. Meski Kyoko tetap berhasil nyeret Rati ke hutan. Terus, Kyoko ngehantam selangkangan Rati lagi buat ngasih serangan pamungkas. Sampai-sampai ngebuat kawah di hutan. Dan kelihatannya Rati lagi di posisi yang sangat nggak menguntungkan. Tapi ada cara jitu buat membalikan keadaan di pertarungan 1 lawan 1. Curang. Rasterizer tiba-tiba muncul dari punggung Rati dan langsung nangkep wajah Kyoko sebelum mencoba eksekusi kode 0 ke dia. Kyoko sadar kalau dia lagi disergap, tapi udah telat buat kabur dari cengkeraman Rasterizer, jadi akhirnya dia meledak. Rati percaya kalau dia berhasil ngebunuh Kyoko, jadi dia memuji Rasterizer karena berhasil ngalahin Kyoko dengan baik. Sementara itu, Kai dan yang lainnya lagi menuju ke hutan, dan mereka kaget lihat betapa lebar jalanan di sana. Rayren jelasin kalau jalan-jalan itu dipakai sama Okra Chap. Nggak ada yang ngerti apa maksudnya. Jadi Rayren lanjut ngejelasin kalau dia ngomongin landak raksasa yang berkeliaran di hutan. Mereka jarang kelihatan, tapi lebarnya bisa 10 meter, suka ngumpulin cincin emas, dan bisa ngancurin mobil dengan mudah kalau mau. Dengar itu, Saki dan Ashran jadi agak khawatir. Karena landak raksasa ini kayaknya bisa jadi ancaman besar. Tapi Rayren tenangin mereka dengan bilang nggak usah khawatir. Karena kemungkinan mereka semua kegencet itu sangat kecil. Ini jalur tercepat buat ke selatan, jadi mereka harus ambil risiko itu.
Rin bilang dia nggak setuju. Tapi bukan karena takut sama landak raksasa, melainkan karena Rayron duduk di depan sebelahan sama Kai. Rayron bilang itu nggak bisa dihindari karena dia yang ngasih arahan lewat hutan, dan Kai setuju sama dia. Mereka bawa Rayron dengan alias sebagai perwakilan dari EO Foundation. Dan karena bakal bikin heboh banget kalau manusia lain tahu kalau Rayron itu elf, Rayron kasih tahu kalau bajunya punya sihir ilusi. Jadi selama orang gak kenal dia bakal kelihatan kayak manusia biasa. Tiba-tiba, Jin ngontak lewat radio buat minta laporan dari Kai, dan kelihatannya semuanya baik-baik aja. Jin pun nanya ke Rayron berapa lama lagi sampai mereka tiba di Yulin Foundation. Rayron jawab kalau mereka bisa sampai dalam 3 hari kalau jalan terus seperti ini, dan untuk sekarang ada tempat di depan yang bisa dipakai buat ngecamp hari ini. Jin senang semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi tiba-tiba Rina ngelihat sesuatu yang aneh. Jadi dia manggil Jin buat ngecek. Ada banyak orang di luar sana, tapi dia nggak tahu harus gimana. Ada bagian dari hutan yang kelihatan kayak udah dimakan sesuatu, dan dia pikir ini ulah binatang mitos. Tapi itu nggak masuk akal karena mereka masih ada di wilayah EO Foundation yang dikontrol sama para elf. Kelihatannya binatang mitos mulai nyebrang perbatasan buat nyerang wilayah lain, dan itu bikin perjalanan ini jadi jauh lebih berisiko. Di tempat pertarungan, Rati lagi ngecek serpihan tubuh Kyoko yang berserakan, dan kelihatannya Kyoko memang mati. Tapi, jumlah potongan Kyoko nggak cukup buat Rati yakin sepenuhnya, jadi dia asumsikan Kyoko mungkin kabur dengan inti tubuhnya. Meski sedikit frustrasi karena nggak bisa menyelesaikan tugasnya, Rati berpikir masih ada kesempatan lain untuk bunuh Kyoko di masa depan, jadi dia memutuskan buat santai dulu dan masuk ke hutan. Sementara itu, kelompok Kai sudah mendirikan kemah di sebuah area terbuka di dalam hutan, dan mereka semua menikmati segarnya berendam di pemandian air panas. Setelah Kai selesai berendam, dia dapat tugas buat jaga tenda Jin, sementara cewek-cewek gantian mandi. Walaupun dia tahu nggak bisa ikut, Kai khawatir para cewek bakal ribut satu sama lain di sana. Dan bener aja, belum 5 menit berlalu, Raren dan Rin udah mulai berdebat soal apakah Opai adalah kebenaran atau flat justice yang paling unggul. Jin langsung menghentikan debat penting mereka dan minta Raren sama Rin buat dengerin dia, karena ada hal serius yang perlu dibahas. Dia tadi ngobrol sama Kai soal Code Holder dan World Reincarnation. Dan meskipun Kai juga nggak terlalu tahu detailnya, dia yakin banget kalau Code Holder itu bukan buatan manusia. Jin ngasih peringatan kalau pakai benda itu bisa bahaya. Tapi Kai malah bilang lebih berisiko buat Jin pakai senjata elf yang nguras kekuatan hidupnya. Jin setuju kalau itu nggak ideal, tapi tanpa senjata itu, dia hampir nggak bisa bantu sama sekali dalam pertarungan. Jadi dia nggak ada rencana buat ninggalin senjatanya dalam waktu dekat. Yang lebih penting, mereka perlu ngomongin soal Rasterizer, karena benda itu terus muncul. Rasterizer yang bikin Alfreya terluka parah, dan juga ada waktu Kai lawan Vanessa. Tapi, Kai nggak punya petunjuk sama sekali soal apa sebenarnya Rasterizer, karena di garis waktunya nggak ada catatan tentang itu. Dari apa yang Kai lihat, sepertinya Rasterizer memantau para pahlawan, dan nyerang mereka kalau mereka dengar kata Sith, dan mulai ingat sesuatu. Jin pun bertanya-tanya, sebenarnya apa hubungan antara Rasterizer dan para pahlawan yang tersisa, dan belum jelas apakah benda itu tunduk, atau malah bermusuhan waktu bertarung. Mereka nggak bisa bertarung tanpa ketemu pahlawan dulu, jadi nggak ada pilihan selain terus lawan para pahlawan sampai akhirnya bisa menghentikan perang ras ini sepenuhnya. Kembali ke saat ini, Raiden setuju kalau Rasterizer memang masalah serius, terutama karena bisa mengubah Alfreya, sementara mereka masih belum punya informasi apapun tentangnya. Mereka memutuskan mulai sekarang akan selalu waspada terhadap Rasterizer setiap kali bertarung dengan pahlawan. Tapi, Rin benar-benar ketakutan membayangkan harus bertemu lagi dengan Rasterizer. Dia nggak tahu kenapa, tapi setiap kali melihat Rasterizer, dia jadi ketakutan sampai nggak bisa bergerak. Jin minta maaf karena sudah mengangkat topik yang menakutkan, tapi tiba-tiba mereka merasakan gempa hebat, tanda ada sesuatu yang terjadi di perkemahan. 2 prajurit berhadapan dengan binatang mitos dan mereka mulai menembakinya, tapi serangannya sama sekali nggak mempan. Kai segera datang dan mengenali binatang mitos itu sebagai Behemoth, jadi dia langsung menyerbu dan menembakkan peluru khusus yang akhirnya bisa melukai monster itu. Rina segera bergabung, dan dia serta Kai bekerja sama untuk mengalahkan Behemoth.
Meski mereka berhasil melukainya, itu masih belum cukup untuk menjatuhkannya. Jadi Rina melempar flashbang buat membutakan Behemoth dan memerintahkan semua orang buat mundur. Kai kaget karena peluru Drake modifikasinya nggak berhasil membunuh Behemoth, padahal peluru itu dirancang khusus buat melawan makhluk seperti ini. Dari situ, dia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Makhluk mitos ini ternyata jauh lebih kuat daripada yang pernah dihadapi Kai di dunianya. Cewek-cewek sudah kembali, dan Jin langsung memberi perintah kepada pasukan untuk membentuk formasi supaya mereka bisa menangani ancaman ini dengan lebih efektif. Mereka butuh sesuatu yang jauh lebih kuat untuk mengalahkannya. Tapi mereka nggak punya artileri berat karena nggak menyangka akan menghadapi binatang mitos di sini. Rina menawarkan diri untuk mengulur waktu melawan binatang itu supaya Jin bisa membawa pasukan ke tempat yang aman. Tapi, Jin nggak berniat lari. Dia bertanya ke Kai, apakah ada cara lain untuk mengalahkannya? Kalau mereka mau bertarung melawan binatang mitos dan pahlawan roh, mereka nggak boleh kalah begitu saja oleh musuh seperti ini. Dan Kai setuju dengan alasan itu. Dia memberitahu Jin bahwa binatang itu punya organ sihir di tubuhnya yang jadi titik lemahnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara menyerangnya. Jin berpikir sejenak, dan karena ini bagian dari hutan langit, Reiren seharusnya bisa membantu mereka memanfaatkan medan. Mereka bekerja sama untuk menyusun rencana dan mulai memancing binatang itu lebih dalam ke hutan. Begitu binatang itu cukup dekat, Rina memberi sinyal untuk Kai menyerang. Binatang itu sekarang seharusnya kebingungan. Jadi Rin melemparkan mantra petir besar untuk melumpuhkannya. Dan Kai melompat turun untuk memberikan tembakan tepat di kepala binatang itu dari jarak dekat. Tapi meski sudah diserang sedemikian rupa, binatang itu masih terus maju dan mencoba menyerang Rin, memaksa Kai untuk melindunginya. Sebelum binatang itu bisa melukai lebih parah, Reiren mengaktifkan lingkaran teleportasi di bawah binatang itu dan mengirimnya ke tempat lain. Reiren senang karena rencana mereka berjalan dengan baik. Binatang itu jatuh ke perangkap dan saat ini sedang terbakar habis. Jin merasa puas dengan kemenangan mereka, tapi tiba-tiba dia menyadari ada yang salah dengan Kai. Senyumnya langsung hilang saat dia berlari untuk memeriksa kondisinya. Rin berdiri di atas Kai dengan air mata berlinang, karena Kai terluka parah di bahunya saat mencoba melindunginya tadi. Rin menyalahkan dirinya sendiri atas luka yang dialami Kai. Kai menjelaskan bahwa binatang itu masih bisa merasakan energi sihir. Jadi ketika Rin melancarkan mantranya tadi, binatang itu bisa melacak keberadaannya dan mencoba menyerangnya. Dan tentu saja Kai nggak bakal diam aja membiarkan Rin terluka. Jadi luka yang dia alami ini nggak bisa dihindari. Rin nggak suka melihat Kai seperti ini, karena jelas banget kalau dia lagi kesakitan. Tapi Kai lebih peduli sama keadaan Rin daripada dirinya sendiri. Jadi dia tanya, apakah Rin baik-baik saja? Rin bilang dia nggak terluka, dan Kai merasa lega mendengarnya. Tapi kondisinya sendiri nggak terlalu baik. Jin dan Reiren segera datang untuk membantu merawat lukanya. Setelah itu, mereka membawa Kai kembali ke perkemahan supaya bisa mendapatkan perawatan yang lebih layak. Saat Kai nggak sadarkan diri, dia mulai bermimpi tentang suara misterius di dalam hutan yang memanggilnya untuk bangun dan datang sebagai anak yang dipilih oleh takdir, yang pernah menyentuh tabu Kout. Kai terbangun dari mimpinya, dan ternyata bukan cuma dia yang mendengar suara itu, Jin juga punya mimpi yang sama. Dia mengenali suara itu dan tempat yang memanggilnya ada di dalam hutan elf. Kai pun meminta Reiren untuk memimpin mereka semua ke sana agar bisa menyelidiki lebih lanjut. Di luar, Asran dan Saki sedang berkemas untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Tapi kemudian Asran menerima pesan dari kelompok yang mengatakan bahwa rencana mereka berubah. Jadi, semua orang diminta menunggu sampai mereka kembali dari perjalanan tersebut. Sisa kelompok menunggu kedatangan Reiren. Sementara itu, Reiren dan Saki sedang dalam perjalanan menuju hutan. Dan Saki berniat memanfaatkan waktu singkat ini untuk menikmati pemandian air panas lagi. Di sisi lain, kelompok sudah mulai menuju ke dalam hutan bersama Reiren. Reiren nggak keberatan membawa mereka ke bangunan yang dilihat Kai dalam mimpinya. Dia pikir nggak ada yang istimewa dari tempat itu. Karena sebenarnya cuma sebuah patung batu tua. Dia pernah mengunjunginya dulu karena tertarik dengan keunikan struktur bangunan manusia. Namun, Jin terkejut bahwa ada struktur seperti ini di tempat yang begitu terpencil dan ternyata benar-benar dibuat oleh manusia. Reiren menjelaskan bahwa itu bukan dibuat oleh Celestial,
Dan satu-satunya ras lain yang bisa membuatnya adalah manusia. Kai sadar bahwa bangunan itu pasti adalah megalith, meskipun yang lain belum pernah mendengarnya. Kai menjelaskan bahwa di dunianya dulu ada beberapa megalith yang dikenal sebagai makam. Mereka adalah bangunan khusus yang dibuat untuk mengurung ras-ras lain. Tapi di dunia ini, nggak ada yang tahu tentang mereka. Code holder disembunyikan di salah satu megalith. Begitu mereka tiba di megalith, mereka mendengar suara yang meminta mereka masuk. Suara itu meyakinkan mereka bahwa nggak ada yang perlu ditakuti kecuali fakta bahwa itu adalah suara tanpa tubuh. Ini adalah pusat dunia, dan sebagai orang-orang yang dipilih oleh takdir, suara itu akan menyambut mereka.